Gunung Longhu. Konon, gunung ini terbagi menjadi 9 lapisan, sesuai dengan sup emas setinggi 9 inci dan cairan giok yang keluar setelah naga dan harimau bertemu. Konon, seseorang dapat naik langsung ke alam surgawi dari puncak gunung 9 lapisan ini, tetapi belum ada yang pernah membuktikannya. Puluhan negara besar dan ratusan negara kecil, semuanya yang telah berkultivasi hingga tingkat manusia sejati naga harimau, telah berkumpul di sini. Kereta itu bergemuruh keras, hanya karena kecepatannya telah berkurang di bawah kecepatan suara, sehingga menimbulkan suara gemuruh keras. Qin Xianyu mengangkat tirai kereta dan memandang ke arah gunung yang jauh. Gunung itu megah dan menjulang tinggi, seolah-olah mencapai puluhan ribu kaki tingginya. Awan putih dan kabut menyelimuti pinggangnya, sementara separuh puncak gunungnya membumbung tinggi ke awan dan tak terlihat jelas. Terdengar samar-samar suara naga mengaum dan harimau melolong. Anda dapat melihat burung bangau putih terbang dan burung phoenix biru membentangkan sayapnya. Anda juga dapat melihat rerumputan hijau dan pepohonan yang rimbun di gunung, dengan kelinci putih atau abu-abu berkumpul di liang di bawah rerumputan, rusa dan domba berlarian di hutan, dan mongki-mongki melompat-lompat. Apakah itu Gunung Longhu? Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit, mendengarkan suara auman naga dan lolongan harimau di gunung. Perlahan-lahan, bahkan naga biru dan harimau putih di dalam tubuhnya pun bereaksi. Konon, dunia ini terbagi menjadi 9 provinsi, dan kita berada di Yuzu, ujar Master Sikong perlahan. Yuzu memiliki 27 negara besar, salah satunya adalah dinasti suci kebajikan agung, dan masih ada ratusan negara bawahan yang lebih kecil. Yang dilihat Qin Xianyu hanyalah dinasti suci kebajikan agung. Meskipun ia bepergian ke luar negeri, ia tidak pernah melangkah keluar dari wilayah dinasti suci kebajikan agung. Meskipun kita tahu bahwa langit dan bumi terbagi menjadi 9 provinsi, kita tidak tahu di provinsi mana dinasti suci kebajikan agung berada, atau berapa banyak kekuatan besar yang ada di provinsi ini. Setelah mendengarkan cerita Tuan Sikong hari ini, Qin Xianyu merasa seolah-olah dunia menjadi jernih dan terang. Qin Xianyu mendesah pelan, jadi beginilah luas dan tak terbatasnya dunia ini. Master Sikong tersenyum dan berkata, dinasti kebajikan agung memiliki wilayah yang luas, pasukan yang kuat, dan para kultivatornya melampaui negara-negara lain. Dinasti ini adalah negara terkuat di dunia sekuler Yuzu. Gunung Naga Harimau ini konon terletak tepat di pusat Yuzu. Semua bangsa harus datang untuk memberi penghormatan. Terletak tepat di pusat Yuzu. Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, dunia ini terbagi menjadi 9 provinsi, mungkinkah ada pegunungan naga dan harimau lainnya? Pada saat ini, Yuan Shoufeng perlahan berbicara di dunia fana 9 provinsi, terdapat sebuah gunung di setiap wilayah, dan namanya berbeda-beda. Konon, setiap gunung memiliki seorang guru surgawi yang agung dan tak terduga. Yang di Yuzu adalah Gunung Longhu. Seorang guru surgawi bernama Zhang tinggal di puncaknya. Saat Yuan Shoufeng berbicara tentang guru surgawi itu, matanya jelas menunjukkan cahaya yang berbeda. Qin Xianyu dipenuhi keraguan. Di matanya, Yuan Shoufeng begitu misterius, seolah diselimuti kabut. Setiap gerakan dan ucapannya tampak santai dan ceria, tetapi mungkin itu semua hanya kepura-puraan. Namun warna yang tidak biasa ini tidak palsu. Siapakah guru surgawi ini? Masih ada 6 hari sampai upacara. Selama 6 hari, banyak dewa naga dan harimau menunggu di pegunungan. Guru surgawi di Gunung Longhu tidak menyiapkan akomodasi bagi para dewa yang berkumpul. Bagi seseorang yang berada pada tingkatan naga harimau abadi, yang telah menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan memegang kedudukan yang sangat tinggi, tidur di alam liar mungkin tampak merendahkan martabatnya, tetapi siapa yang tidak pernah bepergian dan tidur di alam liar pada suatu saat? Banyak dewa naga dan harimau mengetahui aturan tempat ini. Mereka memiliki murid atau pengikut muda yang akan mendirikan rumah dan tenda. Beberapa murid yang lebih cerdik akan membawa set teh, panci dan wajan, serta barang-barang bijaksana lainnya untuk menyiapkan makanan lezat dan menyeduh teh spiritual untuk menyenangkan guru mereka. Yuan Shoufeng dan yang lainnya jelas menyadari hal ini, jadi 8 pemuda Tao datang untuk melayani keempat manusia sejati naga dan harimau. Terlebih lagi, kereta surgawi itu sebesar rumah, berperabot lengkap, dan dapat digunakan sebagai tempat tinggal tersendiri. Qin Xianyu turun dari kereta, membawa pedang Qingli di punggungnya, dan berjalan-jalan. Gunung Longhu tingginya puluhan ribu kaki, dan pegunungannya membentang ratusan mil. Meskipun para Master Longhu dari puluhan negara besar dan ratusan negara kecil berkumpul di sini, luasnya Gunung Longhu membuat mereka tampak jarang. Sepanjang perjalanan, Qin Xianyu bertemu dengan beberapa wajah yang familiar, termasuk manusia sejati naga dan harimau dari Gunung Tianzun. Pada hari ia diturunkan di kaki Gunung Tianzun, Qin Xianyu hampir jatuh ke tangan mereka. Sambil tertawa, Qin Xianyu berbalik dan pergi. Selain itu,
Qin Xianyu juga bertemu dengan beberapa wanita yang telah mencapai keberhasilan dalam kultivasinya, semuanya merupakan pribadi sejati tingkat naga dan harimau. Qin Xianyu diam-diam terkejut. Mereka yang mengolah Tao memiliki temperamen yang unik, tetapi latihan kultivasinya cukup melelahkan. Hanya sedikit wanita yang mampu menenangkan pikiran dan mengolah Qi sejati, apalagi menjadi dewa naga dan harimau. Di dinasti suci kebajikan agung, selain gadis berpakaian putih yang ditemui di Gunung Angin Hitam dan pejabat musim dingin dari Observatorium Kekaisaran, ada saudari ketujuh yang kultivasinya tidak diketahui. Sama seperti ujian kekaisaran yang selalu diikuti oleh kaum lelaki, kapankah kita pernah mendengar ada sarjana wanita yang berprestasi? Misalnya, ketika maju ke medan perang untuk membasmi musuh, selalu laki-laki yang memimpin. Meskipun praktik kultivasi Tao bukan tentang bertempur di medan perang, perempuan yang berkultivasi Tao juga berfokus pada pikiran dan karakter mereka. Mereka yang memiliki potensi untuk berkultivasi Tao sungguh langka, dan mereka yang berhasil berkultivasi Tao bahkan lebih sedikit lagi. Untuk mengembangkan Tao, seseorang harus melek huruf terlebih dahulu agar dapat memahami kitab suci dan teknik-teknik Tao. Sangat sedikit perempuan yang melek huruf. Konon, keutamaan seorang perempuan terletak pada kurangnya bakatnya. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihat seseorang yang telah berkultivasi hingga ke tingkat manusia sejati naga harimau. Mata Qin Xianyu terbuka, dan dia berjalan ke samping. Dia tidak pergi mendekati tempat orang bercocok tanam, dia hanya berjalan-jalan di sekitar lingkungan, melihat-lihat, dan memperluas wawasannya. Setelah melewati tempat lain, ia menemukan bahwa pemilik tempat ini sangat tidak ramah kepadanya. Pria itu tampaknya berusia sekitar 46 atau 47 tahun, belum 50. Ia mengenakan jubah putih dan mahkota tinggi, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ia memancarkan aura keilmuan yang terpelajar, namun juga aura yang dingin. Berdiri di tempat yang tinggi, ia mengundang rasa hormat dan memandang rendah mereka yang berada di bawahnya dengan aura berwibawa. Qin Xianyu meliriknya dan langsung menyadari kedalaman kultivasi orang ini. Ia berpikir, dia mungkin seorang penakluk harimau, tapi belum menjadi penakluk naga. Namun, auranya sangat dalam, jadi dia mungkin tidak jauh dari seorang penakluk harimau. Dilihat dari auranya yang agung, dia pasti memiliki posisi yang tinggi. Orang ini menyimpan dendam yang mendalam terhadapku, tapi aku sama sekali tidak mengingatnya. Kapan aku pernah menyinggung Dewa Naga Harimau? Begitu pikiran ini terlintas di benakku, aku teringat seseorang. Lembah Sangyang. Apakah ini penguasa Lembah Sangyang? Mata Qin Xianyu sedikit menyipit. Sarjana yang dingin dan menyendiri yang mengenakan topi tinggi itu perlahan berbalik, masuk kembali ke gubuknya yang beratap jerami, dan berhenti melihat. Meskipun dendam karena telah membasmi putranya, Master Sang akhirnya menanggungnya. Qin Xianyu sedikit mengernyit. Saat itu, terdengar tawa dingin, dan seseorang berkata, bukankah ini Taois Yan Fen? Qin Xianyu menoleh. Pendatang baru itu berusia sekitar 30 tahun dan juga berada di alam penakluk harimau, tetapi dibandingkan dengan Master Lembah Sangyang, auranya masih dangkal. Master Lembah Sangyang telah mengumpulkan pengalaman selama bertahun-tahun dan hanya selangkah lagi untuk menaklukkan naga dan harimau. Namun, orang di depannya memiliki aura yang terlalu dangkal. Untuk menaklukkan naga dan harimau, ia membutuhkan setidaknya beberapa dekade. Kecuali jika ia secara paksa merusak fondasinya sendiri seperti Qin Xianyu, ia dapat mengambil jalan pintas dan membentuk naga biru. Namun, setelah merusak fondasinya sendiri, ia akan kelelahan. Sekalipun berhasil memadatkan naga Azure, ia tidak akan mampu menaklukkannya dan hanya akan menderita serangan balik. Hanya dengan pedang Dao Qin Xianyu di tangan seseorang dapat dengan mudah menaklukkan naga dan harimau tanpa menderita serangan balasan. Qin Xianyu menatap pria itu, terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah kita saling kenal? Pria itu mencibir, aku tidak mengenalimu, tapi aku mengenalimu, Taois Yan Fen yang terkenal. Qin Xianyu merasakan bahwa orang ini memendam permusuhan yang besar terhadapnya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Ketenarannya menyebar ke kedua sisi dinasti suci, dan pedangnya bergema di seluruh 6 prefektur Sungai Huai. Satu kata saja dapat mengejutkan angin dan hujan di Gunung Surgawi yang mulia, seorang dewa terbasmi. Pria itu terkekeh dan berkata, sungguh gelar yang bergengsi. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh berlari dari jauh. Ia adalah seorang pendeta Tao muda dari Observatorium Kekaisaran. Pendeta Tao muda itu terengah-engah, membungkuk dan berkata, Tuan sejati, Tuan utama mengundang Anda untuk pergi ke Gunung Longhu untuk memberi penghormatan kepada guru surgawi. Qin Xianyu mengangguk sedikit, melambaikan tangannya dengan santai, dan pergi bersama bocah Tao itu. Pria itu berdiri di sana, raut wajahnya berubah-ubah antara terang dan gelap, akhirnya berubah pucat. Setelah beberapa lama, ia mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, dewa telah wafat mulai sekarang, aku harus mengandalkan diriku sendiri.
Pendeta Tao muda ini sungguh tidak bisa dianggap remeh, kita tidak bisa mengujinya lebih jauh. Sambil menggelengkan kepalanya, pria itu akhirnya perlahan pergi, guru langit Gunung Longhu, bermarga Zhang dan memiliki nama asli Qiyuan. Pria tua ini, berambut putih dan berwajah muda, memancarkan aura kebijaksanaan dari dunia lain. Usianya sekitar 70, bahkan mungkin 80 tahun. Ia mengenakan jubah Tao, memegang kebutaan, dan tersenyum ramah. Seorang abadi tua dengan sikap seperti orang bijak. Qin Xianyu diam-diam memperkirakan bahwa Zhang Tianxi ini kurang lebih memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, telah menaklukkan naga dan harimau, tetapi belum pernah berhadapan langsung dengan mereka. Namun, mengingat raut wajah Yuan Shoufeng yang aneh ketika menyebut Zhang Tianxi ini, Qin Xianyu tahu dalam hatinya bahwa Tianxi dari Gunung Longhu ini tidak sesederhana kelihatannya. Konon, Gunung Longhu menjulang tinggi ke langit. Ini hanyalah rumor dan belum tentu benar. Namun, fakta bahwa tempat ini memelihara naga dan harimau serta mampu menarik para dewa dari berbagai negara di Yuzu untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut menunjukkan bahwa Gunung Longhu ini luar biasa. Jika naga dan harimau tidak pernah bertemu, bagaimana kita bisa melindungi gunung harta karun yang memelihara naga dan harimau ini? Tuan Yuan, sudah 30 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih terlihat gagah seperti dulu. Saya sangat gembira. Zhang Tianxi, sambil memegang pengocoknya, membungkuk dan tertawa. Mereka berdua adalah Dewa Naga dan Harimau baru dari dinasti suci Kebajikan Agung. Yuan Shoufeng mengangguk pelan, menunjuk ke arah Zhou, sang panitera, dan berkata, ini panitera saya di Observatorium Kekaisaran. Zhou, sang panitera, membungkuk dan berkata, salam, Guru Surgawi. Guru Zhang mengangguk sedikit. Yuan Shoufeng kemudian menoleh ke Qin Xianyu dan berkata, Tuan sejati kenaikan berbulu. Qin Xianyu juga membungkuk dan berkata, Taois yang rendah hati ini telah naik menuju keabadian dan memberi hormat kepada Guru Surgawi. Raja sejati kenaikan berbulu. Zhang Tianxi menatap Qin Xianyu cukup lama sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, dua karakter kenaikan berbulu adalah cita-cita tertinggi kami para Taois. Orang yang menganugerahkan nama Tao ini kepadamu pasti sangat mengharapkanmu untuk kenaikan menuju keabadian. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, Guru Surgawi memiliki mata yang tajam. Kata-kata naik menuju keabadian terlalu berat. Orang biasa tak sanggup menanggungnya. Penguasa sejati dari kuil Tao kuno ini bukanlah orang biasa. Meskipun beliau telah menerima gelar tertinggi ini, beliau tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan ini, Zhang Tianxi tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata penguasa sejati dapat mengejutkan angin dan hujan. Berita tentang terbasminya dewa yang mulia di Gunung Tianzun telah sampai ke Gunung Longhu, dan saya juga telah mendengarnya. Konon, penguasa sejati belum berusia 20 tahun, namun beliau sudah memiliki kultivasi seperti itu. Beliau adalah orang yang langka di zaman kuno. Sungguh generasi baru yang menggantikan generasi lama. Kita, para Taois tua, memang sudah tua. Qin Xianyu merasakan sedikit hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan membungkuk seraya berkata, Anda menyanjung saya, Guru Surgawi. Itu bukan pernyataan yang berlebihan. Zhang Tianxi berkata, Gunung Longhu dibuka setiap 30 tahun sekali. Konon, Dewa Ilahi telah datang beberapa kali. Menurut pendapat saya, kultivasi Taonya sangat tinggi. Di dunia sekuler Yuzu, beliau tidak diragukan lagi adalah seorang dewa. Konon, beliau hampir seperti dewa abadi di bumi dalam kemampuannya, tetapi beliau tetap dibasmi oleh dewa sejati. Ketika saya mendengar ini, saya merasa sulit untuk mempercayainya. Hari ini, setelah bertemu langsung dengan dewa sejati, saya dapat melihat bahwa beliau benar-benar layak menyandang gelar Tao Yanfen. Qin Xianyu agak bingung, tetapi dia membungkuk dan mengucapkan beberapa patah kata kerendahan hati, namun dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhang Tianxi memujinya beberapa kali, lalu menatap Yuan Shoufeng dan bertanya, konon, ada seorang dewa pedang di dinasti suci Kebajikan Agung, yang dikenal sebagai dewa pembantaian. Apakah dia datang ke sini? Ekspresi Yuan Shoufeng tetap tenang, tidak menunjukkan apapun dalam pikirannya. Ia hanya berkata, Lin Jingtang telah meninggalkan dinasti suci Kebajikan Agung dan menghilang tanpa jejak. Mata Qin Xianyu berkedip sedikit. Guru Zhang mengungkapkan penyesalannya dan berkata, meskipun pendekar pedang ini bukan berasal dari kerajaan manapun di Yuzu, ia telah mengabdi kepada dinasti suci Kebajikan Agung selama 30 tahun, yang juga merupakan suatu jasa. Jika ia datang, ia dapat dimasukkan dalam daftar manusia sejati naga dan harimau dari dinasti suci Kebajikan Agung dan seharusnya dapat memperoleh tempat untuk menghadiri upacara tersebut. Setelah mendengar ini, Qin Xianyu menyadari bahwa sebenarnya ada kualifikasi yang diperlukan untuk menghadiri upacara tersebut. Jadi, jika bukan karena Observatorium Kekaisaran yang memimpin, Qin Xianyu tidak akan bisa datang ke Gunung Longhu untuk menghadiri upacara tersebut.
Hanya setelah Observatorium Kekaisaran memverifikasi identitasnya sebagai anggota dinasti suci kebajikan agung, barulah ia dianggap dapat menghadiri upacara tersebut. Para Dewa Naga Harimau lainnya telah berkunjung sebelumnya dan tercatat dalam daftar, sehingga mereka tidak perlu dipimpin oleh Observatorium Kekaisaran. Hanya mereka seperti Qin Xianyu, yang baru saja mencapai status Naga Harimau dalam 30 tahun terakhir, yang perlu dipimpin oleh Observatorium Kekaisaran. Mereka yang bukan berasal dari salah satu negara bagian di Yuzu tidak memenuhi syarat untuk menghadiri upacara tersebut. Menurut Zhang Tianxi, Dewa Pedang Lin Jingtang bukanlah orang dari dinasti suci kebajikan agung, ataupun orang dari kerajaan Yuzu manapun. Qin Xianyu berpikir dalam hati, kukira Lin Jingtang dari Observatorium Kekaisaran, tapi ternyata dia datang dari tempat lain. Karena dia bukan dari Yuzu, pasti dia dari luar Yuzu, kan? Dunia ini terbagi menjadi 9 provinsi, jadi pasti dia datang dari provinsi besar lain, kan? Sambil berspekulasi, dia melirik ke arah petugas Zhou di sampingnya dan menyadari bahwa ekspresi petugas itu tidak begitu bagus. Saat Qin Xianyu tengah memikirkan hal ini, dia melihat bocah Tao di belakangnya melangkah maju. Anak laki-laki itu, yang mengenakan token Qiu Guan di pinggangnya, adalah murid Qiu Guan Tang Xuanli. Ia tampak berusia sekitar 12 atau 13 tahun, masih sangat muda. Ia melangkah maju dan membungkuk, berkata, Lin Jingtang memang telah meninggalkan dinasti suci kebajikan agung. Zhou Zubu dan Yuhua Zhenjun keduanya sah, bukan penipu. Zhang Tianxi mengangguk sedikit. Yuan Shoufeng dan Tuan Xikong tetap tenang, jelas telah mengetahui hal ini selama ini. Zhou, sang panitera, tampak sangat tidak senang. Qin Xianyu kemudian menyadari bahwa Taois muda di belakangnya sebenarnya adalah mata-mata dari Gunung Longhu yang bersembunyi di dinasti suci kebajikan agung, untuk mencegah utusan Observatorium Kekaisaran dinasti suci kebajikan agung menyamar sebagai seseorang, seperti Lin Jingtang, orang sejati Longhu dari luar Yuzu. Yuan Shoufeng dan Master Xikong jelas menyadari keberadaan pemuda Tao ini, atau mungkin ini bukan pertemuan pertama mereka dengannya. Namun, Panitera Zhou jelas baru pertama kali bertemu dengannya, sehingga ia tampak tidak senang dan kurang ramah terhadap pemuda itu. Sepertinya pendeta Tao muda ini tidak akan pernah bisa kembali ke Observatorium Kekaisaran. Entah apa pendapat Tang Xuanli, pejabat yang bertanggung jawab atas Biro Musim Gugur, tentang hal ini. Setelah bertukar informasi, Zhang Tianxi tersenyum dan berkata, masih ada 6 hari lagi sampai hari pertemuan naga dan harimau. Meskipun banyak naga bersembunyi di sarang mereka dan harimau ibel bersembunyi di pegunungan dan hutan, kita masih bisa sesekali melihat beberapa. Mampu merasakan mereka terlebih dahulu akan membuat pemahaman kita lebih mendalam pada hari pertemuan naga dan harimau. Gunung Naga dan Harimau menyambut pengunjung. Jika Anda memiliki waktu luang, silakan naik gunung dan menikmati pemandangannya. Yuan Shoufeng hanya mengangguk dan pergi bersama yang lainnya. 7 murid muda Tao pergi bersama staf Observatorium Kekaisaran. Orang yang tadi tentu saja tetap berada di sisi Celestial Master. Zhang Tianxi menatap sosok Qin Xianyu yang menjauh untuk waktu yang lama sebelum berkata, tidak heran. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan pengocoknya, lalu dia dan beberapa anak lelaki di sampingnya berubah menjadi asap putih, yang melesat ke puncak gunung dan lenyap di balik awan dalam sekejap mata. Jalan pegunungan di kedua sisi subur dan hijau, dan kabut putih mengepul di depan kami. Yuan Shoufeng berjalan di depan, sementara Tuan Xikong berjalan di sampingnya. Ekspresi petugas Zhou berangsur-angsur tenang, amarahnya mereda. Dilihat dari perubahan sikapnya, kondisi mentalnya jelas membaik. Di tengah perjalanan, Yuan Shoufeng berbalik dan berkata dengan tenang, Yuhua, apa pendapatmu tentang tingkat kultivasi Zhang Tianxi ini? Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu ragu-ragu dan berkata, dia memiliki aura abadi dan seorang kultivator keabadian sejati. Dilihat dari tingkat kultivasinya, dia pasti mampu menaklukkan naga dan harimau. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Qin Xianyu memperhatikan bahwa Zhou, sang panitera yang tadinya sedang dalam suasana hati yang gembira dan biasanya menahan emosinya, kini tampak terkejut. Itu adalah ekspresi keheranan yang amat sangat. Perasaan aneh muncul dalam hati Qin Xianyu. Yuan Shoufeng memandang Zhou, sang panitera, dan bertanya, bagaimana menurutmu? Petugas Zhou mengerutkan kening dan berkata, kita baru saja menaklukkan harimau, tetapi belum menaklukkan naga. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut. Yuan Shoufeng dan Tuan Xikong bertukar pandang dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Di mata kami, Master Zhang ini adalah perpaduan naga dan harimau, dan telah mencapai kultivasi ramuan emas. Makhluk suci ini, setelah mendengarkan ajaran guru surgawi, memperlakukan Zhang Tianxi dari Gunung Longhu dengan rasa hormat yang selayaknya seorang murid. Ketika Qin Xianyu mendengar hal ini, dia hanya bisa terdiam. Zhang Tianxi sering berkhotbah, dan ada cukup banyak praktisi Tao yang mendengarkan ceramahnya. Kebanyakan dari mereka memperlakukannya dengan hormat selayaknya seorang murid.
Namun, Zhang Tianxi tampaknya tidak terlalu mempedulikannya, sehingga Yuan Shoufeng juga mengatakan bahwa tidak perlu terlalu memperhatikannya, karena meskipun mereka memperlakukannya dengan hormat selayaknya seorang murid, mereka belum pernah secara resmi menjadi murid Zhang Tianxi. Jika guru surgawi punya waktu dan Qin Xianyu bersedia mendengarkan ceramahnya, ia dapat belajar di bawah bimbingannya dan menjadi murid, mengakui statusnya sebagai murid nominal. Namun, guru surgawi tidak pernah terlalu memperhatikan hal-hal semacam itu. Hal-hal ini tampak biasa saja, tetapi Qin Xianyu ingat bahwa bahkan sosok yang bermartabat dan acuh tak acuh seperti Gai Yi, yang telah memantapkan dirinya sebagai dewa, telah mendengarkan ceramah di bawah guru surgawi dan bersedia menjalankan tugas seorang murid. Ini menunjukkan bahwa guru surgawi Zhang, yang alamnya berubah sesuai dengan orangnya, memang tak terduga. Qin Xianyu duduk bersila di dalam kereta surgawi, bermeditasi hingga latihannya selesai. Kemudian, ia meninggalkan kereta dan berjalan-jalan di sekitar pegunungan di sekitarnya. Orang itu lagi. Qin Xianyu menatap ke kejauhan dan melihat orang yang sama yang berbicara dengan nada sarkastis sebelumnya. Kultivasi orang ini tampaknya berada pada tahap awal menaklukkan harimau. Pria itu juga melihat Qin Xianyu, tetapi kali ini dia tidak memprovokasinya lagi dan berbalik untuk pergi. Qin Xianyu menarik pandangannya dan bertanya, siapa orang ini? Di belakangnya, seorang pemuda tahu berdiri di sampingnya, memegang sebuah buku. Mendengar pertanyaan itu, ia membalik halaman, berhenti di halaman tertentu, lalu menjawab orang ini bernama Bai Yuanzhan, seorang pria dari Chu Agung, di alam penakluk harimau, berusia lebih dari 100 tahun. Ia pernah berinteraksi dengan ayah Dewa Gai, dan karena itu menganggap dirinya sebagai cabang dari Gunung Mulia Surgawi. Apakah ada hubungannya dengan Gunung Tianzun? Ya, tetapi sebagai pribadi sejati nomor satu naga dan harimau, Gai sombong dan tidak pernah menganggap serius orang lain. Bai Yuanzhan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Gunung Tianzun, tetapi Gai tidak pernah menyangkalnya. Oleh karena itu, Bai Yuanzhan cukup terkenal di kalangan kultivator di kerajaan Chu karena reputasi Gai. Orang-orang biasa yang berasal dari naga dan harimau tidak berani menentangnya. Mendengar ini, Qin Xianyu tiba-tiba mengerti. Sebagai pribadi sejati naga dan harimau yang paling utama, Gai, yang mulia ilahi, memiliki standar yang sangat tinggi dan meremehkan Bai Yuanzhan. Demikian pula, ia enggan menjelaskan atau menjauhkan diri dari hubungan Bai Yuanzhan dengan gunung yang mulia surgawi. Oleh karena itu, Bai Yuanzhan mendapatkan manfaat dari pengaruh Gai Yi, yang mulia ilahi, melalui hubungan ini. Sekarang Dewa Gai telah meninggal, pasti akan merugikan Bai Yuanzhan. Beredar rumor bahwa Qin Xianyu, Raja Sejati Berbulu, tidak membasmi dewa tertinggi Gai Yi dengan kekuatannya sendiri, melainkan melalui bantuan benda-benda eksternal. Ia hanya berada di tingkat kultivasi penakluk naga dan penjinak harimau, dan fondasinya telah rusak, sehingga membutuhkan perbaikan yang sangat sulit pada asal-usulnya, sehingga mustahil untuk meningkatkan kultivasinya lebih lanjut. Oleh karena itu, Bai Yuanzhan ingin melampiaskan ketidakpuasannya. Qin Xianyu sedikit mengernyit. Bai Yuanzhan telah berkultivasi menjadi naga dan harimau, dan bukan orang biasa. Dia tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan Gunung Tianzun, dan juga orang yang cerdas. Seharusnya dia tidak mudah bermusuhan dengan orang lain. Kecuali dia benar-benar menganggap dirinya sebagai warga Gunung Tianzun. Setelah berpikir sejenak, Qin Xianyu merenung, mungkin itu hanya ujian. Sekarang setelah ujiannya selesai, dia sudah menyerah. Tapi apakah aku benar-benar sebaik dan selembut itu, membuat orang merasa cukup aman untuk mengujiku? Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dalam hati, berpikir dalam hati, apakah mereka memanfaatkan masa mudaku, atau karena aku tidak jahat? Setelah memikirkan hal ini, Qin Xianyu berangsur-angsur pergi. Sang Tao muda mengikutinya dari belakang. Saat berjalan, Qin Xianyu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, jika manusia sejati pertama naga dan harimau di dinasti suci kebajikan agung adalah yang mulia Gai, lalu siapakah yang ada di kekaisaran Chu Agung? Pendeta Tao muda itu dengan cepat membolak-balik buku-buku itu lalu berkata, kultivator terkuat di dinasti Chu Agung juga merupakan seorang ahli konvergensi naga harimau, yang konon telah mencapai puncak alam naga harimau. Namanya Lu Ye, dan ia hidup hingga usia lebih dari 200 tahun. Guru Lu ini lahir dalam keluarga terkemuka di dunia fana. Ia bergabung dengan sebuah sekte kecil di usia muda, tetapi setelah sekte tersebut hancur, ia kembali ke kampung halamannya dan mewariskan teknik kultivasinya kepada kerabat dekatnya, sekitar 6 atau 7 orang. Lambat laun, mereka berkembang menjadi sebuah keluarga kultivator, dan Guru Lu Ye dihormati sebagai guru tua keluarga Lu. Akhirnya, pendeta muda Tao itu berkata, Guru Lu belum datang. Qin Xianyu bertanya, mereka belum tiba. Apakah mereka akan datang nanti? Dia mungkin tidak akan datang, kata Taois muda itu dengan suara rendah, di Gunung Naga dan Harimau,
terdapat naga dan makhluk lainnya, serta harimau matahari besar, harimau salju berambut putih, dan spesies eksotis lainnya. Bagi manusia sejati naga dan harimau, ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk pencerahan. Namun, manusia sejati Lu ini sudah berada di puncak alam naga dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam naga dan harimau. Yang ia cari selanjutnya adalah memadatkan eliksir emas 9 inci di tubuhnya menjadi inti emas. Oleh karena itu, mengamati alam naga dan harimau tidak lagi bermanfaat baginya. Qin Xianyu tiba-tiba menyadari bahwa Yuan Shoufeng dan Tuan Xikong adalah sosok yang telah mencapai puncak alam naga dan harimau. Kedatangan mereka di Gunung Longhu mungkin bukan terutama untuk upacara tersebut, melainkan untuk mengantar Yuan Shoufeng dan Zhou Zubo ke Gunung Longhu. Pendeta Tao muda itu ragu-ragu, seolah ingin berbicara. Qin Xianyu bertanya, apakah ada yang lainnya? Pendeta Tao muda itu membungkuk dan berkata, saya mendengar bahwa ada 3 pribadi sejati di puncak naga dan harimau di Kekaisaran Chu Agung. Kemudian, Tuan Lin Jingtang melewati Chu dan membasmi salah satu dari mereka, sementara yang lainnya datang ke dinasti suci kebajikan agung dan dibasmi oleh dewa yang mulia Gai di Gunung Tianzun. Sekarang, pribadi sejati Lu ini dikatakan sebagai satu-satunya pribadi di puncak naga dan harimau di Chu. Mendengar cerita-cerita ini, Qin Xianyu menjadi tertarik, dan tidak disangka bahwa Master Lu ini adalah satu-satunya yang berada di puncak alam naga harimau. Manusia sejati naga harimau sudah merupakan ranah tertinggi di dunia manusia, tetapi pertemuan naga dan harimau, yang melahirkan eliksir emas 9 inci, dianggap sebagai puncak ranah naga harimau. Sosok seperti itu sangat langka, bahkan di negara-negara besar. Konon, pada masa dinasti suci kebajikan agung, mereka yang mencapai puncak ranah naga harimau adalah Taois Pu Yuanzi, Yang Mulia Gai, dan Yuan Shoufeng, penasihat kekaisaran saat ini yang kemampuannya tidak diketahui. Mereka dapat dianggap berjumlah 3 orang. Yuan Shoufeng terlalu misterius, bahkan tidak diketahui apakah dia termasuk dalam puncak alam naga harimau. Dinasti suci kebajikan agung, dengan hanya 2 atau 3 kultivator tingkat naga harimau puncak, dianggap sebagai kekuatan nomor 1 di Yusu. Namun, kerajaan Chu juga memiliki 3 kultivator tingkat naga harimau puncak di masa lalu, yang sangat mengejutkan Qin Xianyu. Namun kehidupan tidak dapat diprediksi, dan sekarang hanya 1 orang yang tersisa. Konon, Guru Lu pernah memperoleh sebuah gua abadi kuno dan telah menemukan jalan untuk memadatkan inti emas Dao Agung. Sejak saat itu, beliau mengasingkan diri, dan dikabarkan bahwa beliau akan segera mencapai posisi bumi abadi dan naik ke alam abadi. Pemuda Tao itu berkata, jika Guru Lu naik, kerajaan Chu tidak akan lagi memiliki seorang pun yang berada di puncak alam naga dan harimau. Qin Xianyu tiba-tiba merasa nada bicara pendeta Tao muda itu agak aneh. Ia meliriknya dan menyadari bahwa pendeta Tao muda itu adalah murid pejabat musim semi. Ia menahan diri dan tidak terlalu mendalami masalah itu, tetapi ia tetap cukup tertarik dengan kisah-kisah ini, terutama kisah tentang Lin Jingtang, pendekar pedang abadi. Lin Jingtang selalu menjadi pendekar pedang abadi yang paling karismatik di benak Qin Xianyu, tampak seperti dunia lain dan halus, persis seperti para pendekar pedang abadi yang tercatat dalam kitab-kitab Tao. Terlebih lagi, Lin Jingtang telah memperlakukannya dengan baik. Setelah pertarungannya dengan Chen Yuan, Lin Jingtanglah yang menyelamatkannya atas permintaan saudari ketujuh. Kemudian, setelah meninggalkan observatorium kekaisaran, Lin Jingtang membasmi seseorang di puncak alam gangsa dengan 1 tebasan pedang, yang juga berfungsi sebagai bentuk bimbingan. Jadi Qin Xianyu bertanya tentang masalah lama ini. Sang Tao muda tampak bingung, seakan tengah berpikir keras. Qin Xianyu tahu bahwa buku di tangan bocah itu hanya mencatat nama-nama manusia sejati naga dan harimau yang masih hidup di berbagai negeri di Yuzu, dan tidak detail. Kisah-kisah detail yang baru saja diceritakan bocah itu kepada Qin Xianyu kemungkinan besar hanya desas-desus. Memikirkan hal ini, ia tertawa dan berkata, tidak perlu memeras otakmu. Kalau kau tidak tahu, ya sudahlah. Ayo jalan-jalan denganku. Pendeta Tao muda itu mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, bertepuk tangan gembira, dan berkata, aku ingat sekarang. Konon, ketika Tuan Lin Jingtang sedang melewati negara Chu, ia bertemu dengan seorang dewa yang menghalangi jalannya, dan dengan 1 tebasan pedang, ia langsung membasminya. Setelah mengatakan itu, suaranya perlahan memudar. Dengan sekali tebasan pedang, dia membasmi seorang kultivator naga harimau tingkat puncak. Dia bahkan memotong kepala seorang dewa yang hampir mencapai bumi, seorang manusia sejati di puncak dunia fana. Pendeta Tao muda itu merasa malu, merasa rumor itu begitu absurd sehingga apa yang dikatakannya seolah-olah hanya karangannya saja. Legenda mengatakan bahwa Gunung Longhu terbagi menjadi 9 tingkat. Qin Xianyu menaiki tangga dan mendapati dirinya dalam kabut, pandangannya kabur. Pendeta Tao muda itu berkata dari belakang, ini adalah penghalang kabut. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang dapat melewatinya.
Konon, Gunung 9 lipat bersesuaian dengan sup emas 9 inci dan cairan giok, atau ada yang mengatakan bersesuaian dengan tingkat keabadian bumi. Qin Xianyu bertanya, apa yang muncul setelah kabut? Pendeta Tao muda itu berkata, Gunung Longhu masih ada, masih penuh bunga, rumput, dan pepohonan, tetapi begitu kabut menghilang, kita bisa melihat bentangan jalan berikutnya. Qin Xianyu mengangguk pelan. Jika memang begitu, maka setiap ruas jalan memiliki lapisan kabut, sehingga mustahil untuk melihat jalan di balik kabut. Menurut perhitungan ini, seharusnya ada 9 lapisan kabut. Setelah berhenti sejenak, Qin Xianyu berbalik dan pergi. Pendeta Tao muda itu bertanya dengan heran, bukankah Tuan sejati akan mendaki gunung? Qin Xianyu tertawa dan berkata, karena ada penghalang kabut, itu seperti pintu masuk. Tidak baik memaksa masuk. Ada alasan lain karena penghalang kabut ini berhubungan dengan sup emas 9 inci naga dan harimau serta cairan giok. Qin Xianyu merasa tingkat kultivasinya belum memadai, jadi ia tidak mencobanya. Menerobos penghalang kabut secara paksa mungkin saja dilakukan, tetapi ia tidak suka melanggar aturan, jadi ia mengurungkan niatnya. Pendeta Tao muda itu menggaruk kepalanya dan berkata, sebenarnya, Gunung Longhu tidak melarang pengunjung. Jika Tuan sejati ingin naik gunung, Guru Surgawi tidak akan menghentikannya. Selain itu, kudengar ada naga dan harimau yang bersembunyi di balik penghalang kabut. Meskipun aku tidak tahu di mana mereka berada, aku masih bisa mencarinya. Qin Xianyu tersenyum dan hendak berbicara ketika dia menyadari kabut di depannya tiba-tiba menghilang. Seseorang muncul dari kabut. Ia seorang pemuda tampan dan anggun, berjubah biru putih, berusia sekitar 20 tahun, dengan aura keanggunan yang tak tertandingi. Ia bagaikan kepulan asap di pegunungan, semilir angin sepoi-sepoi. Lelaki berpakaian biru dan putih itu berjalan perlahan ke arah mereka, ekspresinya tenang dan tatapannya setenang danau. Karena sopan santun, Qin Xianyu melangkah ke samping, memberi jalan untuknya. Pemuda berbaju biru putih itu berjalan melewati Qin Xianyu, memiringkan kepalanya sedikit, dan meliriknya. Tiba-tiba, riak muncul di tatapannya yang tenang dan tak tergoyahkan. Dia berhenti sebentar, lalu lanjut berjalan maju. Tak lama kemudian, dia turun gunung. Qin Xianyu memperhatikan sosoknya perlahan menghilang, merenung sejenak, orang ini memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi auranya aneh. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi juga seperti seseorang yang baru saja mencapai ki sejati, dan dia juga memiliki perasaan yang agak acuh tak acuh dan terpisah. Tapi dia muncul dari kabut. Dia pasti seseorang yang telah mencapai keseimbangan kekuatan yang sempurna, seperti naga dan harimau yang bertemu untuk menciptakan ramuan emas. Setelah memikirkan hal ini, Qin Xianyu berbalik dan bertanya, apakah orang ini tercatat dalam buklet? Sang Tao muda menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya pernah membaca buklet ini sebelumnya, dan tidak ada potret orang ini. Qin Xianyu ragu. Tepat pada saat itu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 atau 16 tahun bergegas keluar dari kabut. Ia mengenakan jubah kuning muda dan bermata cerah. Ia mendekat dan berkata, Saudara Tao, apakah Anda melihat guruku? Qin Xianyu hanya melihat seorang pemuda tampan muncul dari kabut, dan tidak melihat pria parubaya manapun, jadi dia berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aneh. Anak laki-laki berjubah kuning pucat itu menggaruk kepalanya dan berkata, aku hanya bergerak sedikit, dan pamanku tidak pergi jauh. Bagaimana mungkin dia menghilang dalam sekejap mata? Pemuda berbaju kuning itu benar-benar bingung dan sangat tertekan. Qin Xianyu melirik sekilas dan menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya berada di puncak pemurnian Qi, dengan kemampuan untuk memancarkan Qi sejatinya. Pada usia 15 atau 16 tahun, ia memiliki tingkat kultivasi seperti itu, menjadikannya seorang jenius yang sangat langka di dinasti suci kebajikan agung. Pemuda berbaju kuning itu memiliki sebuah token yang tergantung di pinggangnya, dan kabut yang berputar di sekelilingnya diserap oleh token itu. Qin Xianyu bertanya-tanya, mungkinkah pemuda berbaju kuning ini bisa keluar dari kabut karena tanda ini? Tepat pada saat itu, pemuda berjubah kuning mendekat dan berkata, Saudara Tao, Anda benar-benar belum pernah melihat ini sebelumnya. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya pelan, dan saat hendak bicara, dia mengerutkan kening dan bertanya, seperti apa rupa paman seperguruanmu? Paman seperguruanku. Pemuda berbaju kuning itu terbelalak, berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, paman seperguruanku terlihat seperti perempuan, dan wajahnya lebih lembut daripada wajahku. Dari segi fitur wajah, dia mungkin tidak jauh berbeda denganku. Meskipun agak kurang ajar, aku tetap merasa aku seharusnya lebih tampan daripada paman seperguruanku. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu berkata, aku hanya melihat seorang pemuda lewat, yang mungkin lebih tampan darimu. Kalau ini pamanmu, ya sudahlah. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Pemuda berbaju kuning itu menepuk dahinya dan bertanya, kemana pamanku pergi? Qin Xianyu menunjuk ke belakangnya dan berkata, naik tangga dan belok kiri.
Pemuda berpakaian kuning itu bergegas pergi, namun sebelum pergi, ia berbalik, mencondongkan tubuhnya lebih dekat, dan berkata, ngomong-ngomong, kau datang untuk melihat naga dan harimau, bukan? Qin Xianyu mengangguk sedikit. Pemuda berbaju kuning itu terkekeh dan bertepuk tangan, berkata, bagus. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Ini mungkin pemandangan paling menarik dalam sejarah Gunung Longhu. Kalau dipikir-pikir, kenapa harus disembunyikan? Bukankah lebih baik melakukan sesuatu yang praktis? Qin Xianyu tidak dapat memahami apa yang dikatakan anak laki-laki itu dan masih bingung ketika dia melihat anak laki-laki berpakaian kuning itu bergegas berlari menuruni gunung. Pendeta Tao muda di sampingnya juga tinggal cukup lama. Qin Xianyu menggelengkan kepala dan tersenyum padanya, aku tidak menyangka pemuda tadi adalah paman seniornya. Tapi lagi pula, di antara para kultivator, umur panjang, dan penampilan mungkin tidak sesuai dengan usia. Selain itu, beberapa metode kultivasi dapat memperlambat penuaan, sementara yang lain dapat mempercepat penuaan, jadi kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Anak laki-laki itu, yang memegang buku, setuju dengan sepenuh hati. Tepat pada saat itu, kabut di depan mereka mulai membengkak lagi, dan orang lain muncul. Kali ini, seorang pengikut Tao juga yang keluar. Qin Xianyu sedikit terkejut saat melihat bocah Tao muncul dari kabut. Pemandu pria yang memegang buku di belakang Qin Xianyu tampak kesal. Pemuda Tao yang muncul dari kabut juga berasal dari Observatorium Kekaisaran. Ia baru mengungkapkan identitasnya di kaki gunung sebenarnya, ia adalah seseorang dari Gunung Longhu yang telah menyusup ke Observatorium Kekaisaran dan kini telah kembali ke Gunung Longhu. Pemuda Tao ini telah berganti pakaian Gunung Longhu, mengubah cambangnya, dan kini memegang pengocok, tampak seperti seorang pendeta Tao muda. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu membungkuk dan berkata, salam, Tuan sejati. Qin Xianyu sedikit mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu formalitas. Pendeta Tao muda itu berbisik, aku ingin tahu apakah Tuan sejati telah melihat dua orang menuruni gunung. Qin Xianyu berkata, mereka menuruni gunung dan menuju ke kiri. Ekspresi wajah pendeta Tao muda itu berubah beberapa kali sebelum dia mendesah, pada akhirnya, kita turun gunung. Setelah menghela napas, pemuda Tao itu menyadari kekasarannya dan berkata, yang memimpin mereka berdua adalah teman guru surgawi, dan yang satunya lagi adalah keponakan senior itu. Kami punya sesuatu untuk diceritakan kepadanya, tetapi dia pergi terlalu cepat. Untungnya, itu bukan hal yang penting, jadi kita bisa membahasnya lain waktu. Qin Xianyu mengangguk sedikit. Pendeta Tao muda itu lalu berkata, mengapa Tuan sejati tidak masuk ke gunung untuk melihatnya? Qin Xianyu berkata, saya baru saja hendak mendaki gunung. Pendeta Tao muda itu membungkuk lagi dan mundur selangkah. Dalam kabut, jepit rambut di kepalanya bersinar, mengusir kabut. Qin Xianyu berbalik dan menatap anak laki-laki yang memegang buku itu, yang masih kesal. Ia tersenyum dan berkata, jangan terlalu marah. Aku akan pergi ke gunung dulu dan melihat apakah ada kesempatan. Kalau aku pergi, aku mungkin bisa melihat naga sejati dan harimau putih, yang juga akan menguntungkanku. Qin Xianyu terkekeh, nadanya tidak terlalu serius, tetapi sebenarnya, dia tidak terlalu tertarik mengamati naga dan harimau itu. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Kabut itu bagaikan dinding tak kasat mata, atau lebih tepatnya seperti rawa. Awalnya, berjalan maju cukup mudah, tetapi setelah beberapa langkah, saya merasa lamban. Setelah beberapa langkah lagi, rasanya seperti terjerat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan ditarik mundur. Qin Xianyu mengulurkan tangannya, dengan 3 jari tegak lurus dan 2 jari terselip di dalam. Kehampaan itu bergetar saat dia memicu segel yang menyentuh tanah di udara. Kabut menciptakan riak, yang secara signifikan mengurangi hambatan. Tetapi bahkan saat Qin Xianyu mengambil langkah berikutnya, dia masih tidak dapat melewati lapisan kabut ini. Lalu dia mengangkat tangannya lagi, dan cahaya memancar dari telapak tangannya. Terdengar suara ledakan keras. Petir di telapak tangan. Simbol ramuan emas yang muncul setelah naga dan harimau bertemu. Qin Xianyu muncul dari kabut, sedikit kejutan masih terlihat di matanya. Bahkan satu jejak menyentuh bumi saja tidak cukup untuk mencapai tujuannya, hanya sambaran telapak tangan disertai petir yang cukup untuk membubarkan kabut. Penghalang kabut ini sesuai dengan namanya. Qin Xianyu menghela napas dan melihat sekeliling. Rumput dan pepohonan rimbun dan hijau, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Kabut mulai menyebar. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu berdiri dengan hormat di samping dan berkata, dikabarkan bahwa Tuan sejati hanya menaklukkan naga dan harimau, tetapi belum mencapai penyatuan naga dan harimau, dan keahliannya belum memadai. Konon, pembasmian yang mulia dewa hari itu sepenuhnya karena bantuan eksternal. Sekarang tampaknya rumor tersebut tidak dapat dipercaya. Qin Xianyu tersenyum tipis dan berkata, rumor yang beredar di luar mungkin tidak sepenuhnya salah. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu berbisik,
fakta bahwa Tuan sejati telah melewati satu lapisan kabut sudah cukup untuk menghilangkan rumor. Kita harus menjadikan ini sebagai standar. Qin Xianyu tersenyum, lalu meninggalkan tangga dan berjalan ke samping. Vegetasinya subur dan hijau, dengan bunga-bunga eksotis dan tanaman yang tumbuh setinggi lutut. Qin Xianyu berjalan di antara bunga-bunga dan tanaman, menyembunyikan auranya, seperti awan atau kabut. Semut dan serangga tak mampu merasakan kekuatan naga dan harimau. Terkadang ular rumput akan melata melewati kaki mereka, terkadang kelinci liar akan melompat dari rerumputan, terkadang rusa liar akan berlarian, dan terkadang kambing akan merumput. Tempat yang damai, tempat yang bagus. Qin Xianyu terkekeh, memetik buah, dan tiba-tiba sebuah tangan berbulu terulur dari samping. Tangan itu cukup kecil dan ditutupi rambut kusut itu milik seekor monkey gunung. Qin Xianyu menarik aura naga dan harimaunya, hanya menyisakan sedikit kelembutan, yang membuat monkey gunung itu cukup ramah. Setelah terkekeh, Qin Xianyu meletakkan buah itu di tangan monkey gunung. Monkey gunung itu memekik pelan dan segera melesat ke puncak pohon, menghilang di balik dedaunan. Sosoknya tak lagi terlihat. Qin Xianyu berjalan santai di sekitar pemandangan pegunungan. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Konon, naga sejati terkadang terbang tinggi di angkasa dan terkadang bersembunyi di lumpur. Saya ingin tahu apakah pendeta Tao yang rendah hati ini pernah mendapat kehormatan untuk menyaksikannya." Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu tersenyum dan menanggapinya sebagai lelucon. Qin Xianyu menoleh dan melihat ke semak-semak. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu menoleh dan tiba-tiba terkejut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ada genangan air di rerumputan. Kelihatannya agak berlumpur, dan di antara rerumputan hijau, ada sepasang mata, berwarna kuning pucat, agak acuh tak acuh. Angin bertiup, rumput membungkuk rendah, memperlihatkan bentuk aslinya. Panjangnya 3 meter, setebal paha, dan bentuknya seperti ular piton berkaki 4. Lihat kepalanya. Ia memiliki satu tanduk yang tajam. Lihat seluruh tubuhnya. Ia tidak bersisik, dan kulitnya berwarna hijau kebiruan dengan kilau kemerahan. Seekor naga. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu begitu terkejut hingga dia mundur beberapa langkah. Qin Xianyu mengangkat sebelah alisnya, rasa tertariknya terusik, lalu bergumam pada dirinya sendiri, ini Qilong. Berdasarkan tingkat kultivasi para Taois, naga ini kira-kira berada di level ibel bumi. Namun, ia terlahir sebagai spesies naga. Meskipun bukan naga sejati, ia lebih kuat daripada ibel biasa dan dapat dibandingkan dengan tokoh-tokoh geng surgawi biasa dengan garis keturunan yang biasa-biasa saja. Naga itu melirik Qin Xianyu beberapa kali, lalu perlahan mundur, menghilang di balik rumput dan genangan air. Melihat naga itu mundur, pendeta Tao muda dari Gunung Longhu menghela napas lega. Meskipun ia memiliki token Gunung Longhu dan seharusnya aman, naga dan harimau ini pada dasarnya tetap ganas. Mereka memang dipelihara di sini, tetapi kenyataannya, mereka berkeliaran bebas, tidak ragu untuk membasmi atau berburu, layaknya naga dan harimau liar di pegunungan dan hutan lebat. Ia tak kuasa menahan rasa takut hanya dengan sekali pandang. Tangga batu ini penuh dengan benda-benda aneh, yang bahkan akan membuat naga, harimau, dan binatang buas biasa di gunung takut, sehingga mereka tidak bisa mendekat. Bagaimana mungkin naga ini bersembunyi di dekat tangga batu? Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu dipenuhi keraguan dan kecurigaan. Ia melirik Qin Xianyu dan bertanya-tanya apakah naga itu dibawa ke sini oleh Raja Sejati Berbulu. Qin Xianyu tersenyum tipis dan berkata, saya pernah mendengar bahwa selain naga sejati, ada juga naga seperti Jiaolong, Qiulong, Jiaolong, Qilong, dan sebagainya. Saya cukup beruntung menyaksikan seekor ular berubah menjadi Jiaolong, dan hari ini saya melihat Qiulong, yang semakin memperluas pengetahuan saya. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu berkata, ketika seekor ular biasa bertransformasi menjadi naga, menurut perhitungan kultivasi Tao, seharusnya ia akan berpindah dari alam Gangsha ke alam naga harimau. Konon, ketika seekor naga bertransformasi menjadi naga, ia akan mencapai tingkat Dewa Bumi. Pada saat itu, ia akan mengembangkan 4 anggota badan, masing-masing dengan cakar dan jari kaki, serta sepasang tanduk rusa, kumis naga, dan sisik, sehingga ia tidak berbeda dengan naga sungguhan. Namun, garis keturunannya sedikit lebih rendah, jadi ia harus berlatih keras agar dapat terus bertransformasi. Qin Xianyu bertanya dengan heran, bahkan naga sejati pun punya garis keturunan. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu menjawab, memang benar. Namun, tidak ada naga sejati di dunia ini. Konon, mereka hanya ada di alam abadi. Kualitas garis keturunan naga sejati seperti kualitas bakat orang biasa, dan memiliki pengaruh besar pada jalur kultivasi. Ia berhenti sejenak, lalu memberikan contoh lain konon, leluhur klan naga sebanding dengan leluhur sekte Tao kita, keduanya adalah leluhur Dao. Jika seorang leluhur Dao memiliki keturunan, keturunan mereka pasti akan memiliki bakat yang sangat tinggi. Klan naga sangat menghargai garis keturunan,
dan keunggulan keturunan sangat jelas. Konon, putra naga leluhur sebanding dengan tingkat naga harimau di antara para kultivator Tao kita setelah lahir, dan setelah dewasa, ia dapat berdiri sejajar dengan para dewa bumi. Meski berkata demikian, pendeta Tao muda itu tidak sepenuhnya yakin, dan nadanya sedikit terkejut dan ragu. Qin Xianyu tahu bahwa rumor itu mungkin tidak dapat diandalkan, tetapi ia tetap sangat takjub. Teringat naga sebelumnya, ia bertanya, di mana naga dan Jiaolong ini? Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu berkata, nenek moyang mereka semua adalah naga, seperti Jiaolong, Qiulong, Qilong, atau Jiaolong. Karena itu, mereka terlahir sebagai naga. Meskipun mereka bukan naga sejati, garis keturunan mereka lebih unggul daripada ibel biasa. Karena itu, mereka cukup kuat sejak lahir. Seiring pertumbuhan mereka, bahkan tanpa kultivasi, mereka dapat secara bertahap menjadi lebih kuat, setidaknya sebanding dengan ibel bumi. Qin Xianyu dengan santai menangkap seekor ular rumput dan berkata, bahkan jika naga-naga di gunung tidak berkultivasi, mereka bisa perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Tapi jika ular ini tidak berkultivasi, ia hanya akan menjadi ular biasa di masa depan. Jika ia berkultivasi, ia pasti akan lebih lambat daripada naga-naga itu karena garis keturunannya jauh lebih rendah daripada naga-naga itu. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu mengangguk dan berkata, jika ular ini memperoleh kecerdasan dan belajar berkultivasi, ia mungkin akan berubah menjadi Jiao, sejenis naga, atau bahkan naga di masa depan, dan keturunannya akan menjadi naga. Jika ia tidak berubah, keturunannya akan tetap menjadi ular setelah lahir. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, konon, ada sejenis ular langit yang tak kalah hebatnya dengan naga. Jika ular-ular biasa ini tidak berubah menjadi naga, mereka mungkin bisa menempuh jalan ular langit. Jika mereka menjadi ular langit, meskipun garis keturunan mereka masih ular, garis keturunan mereka tak kalah hebatnya dengan naga. Ibel menghargai garis keturunan di atas segalanya, sama seperti kultivator menghargai bakat dan talenta bawaan. Qin Xianyu sangat menyadari hal ini. Setelah berkata demikian, Qin Xianyu melepaskan ular rumput itu dan kemudian berjalan menaiki tangga menuju gunung. Melihat ke tempat naga itu baru saja muncul, pendeta Tao muda dari Gunung Longhu itu seakan teringat akan kesulitan yang dialaminya. Ia tersenyum getir dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika naga tidak berkultivasi, mereka bisa perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Konon, putra naga leluhur, meskipun bermain dan tidur, meskipun malas dan tak punya semangat, dapat disejajarkan dengan dewa bumi. Jika kita tidak berkultivasi Tao, di mana jalan keluar kita? Qin Xianyu juga mendengarnya berbisik dan merasa sedikit lucu. Tepat saat hendak berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Pendeta Tao muda dari Gunung Longhu mengikuti di belakang Qin Xianyu dan berkata sambil tertawa pelan, bakat saya biasa saja di kehidupan ini, dan saya tidak punya harapan untuk menjadi abadi. Jika saya terlahir kembali sebagai naga sejati di kehidupan selanjutnya, saya pasti akan berkultivasi dengan tekun. Jika seekor naga muda berkultivasi, ia tumbuh sangat cepat dan menjadi lebih kuat daripada naga lain seusianya, layaknya seorang anak yang telah dilatih dan selalu lebih kuat daripada anak biasa. Konon, setelah mencapai usia dewasa, ia akan lebih mudah menembus batasannya. Misalnya, seekor naga sejati yang ditakdirkan menjadi dewa bumi setelah dewasa, melalui kultivasi yang tekun, dapat disejajarkan dengan leluhur dewa sejati dan berdiri bahu-membahu dengan naga leluhur. Qin Xianyu menggelengkan kepala dan terkekeh saat mendengar ide-ide aneh dari pendeta Tao muda itu, tetapi dia juga tahu dalam hatinya bahwa pendeta Tao muda itu, yang mampu menyusup ke observatorium kekaisaran dan menjadi murid Tang Xuanli, mungkin tidak sepolos yang terlihat. Kami tiba di lapisan kabut kedua. Qin Xianyu mengulurkan tangan kirinya, 3 jari lurus dan 2 jari ditekuk ke dalam, dan menorehkan jejak yang menyentuh tanah ke dalam kekosongan. Kehampaan bergetar, dan kabut pun tersebar. Terdengar suara gemuruh dan kilat menyambar. Guntur palem. Akan tetapi, bahkan setelah guntur itu, rintangan masih ada di depan. Qin Xianyu tetap diam, menghunus pedang ajaib dari punggungnya, dan menebas dengan sekuat tenaga menggunakan pedang Qingli. Saat kabut menghilang, Qin Xianyu melangkah ke lapisan kabut kedua. Hanya dengan menghantam tanah, menyambar petir di telapak tangan, dan menggunakan teknik pedang rahasia, seseorang dapat menembus kabut. Namun, lapisan kabut ketiga, yang melambangkan budidaya sup emas 3 inci dan cairan giok, mungkin berada di luar jangkauan kita. Setelah mengamati lapisan kedua gunung untuk waktu yang lama, Qin Xianyu tahu ia tidak dapat menembus lapisan kabut ketiga, jadi ia tidak mencoba. Ia berputar sekali lalu mundur. Di gunung kedua, Qin Xianyu cukup beruntung karena bisa bertemu dengan seekor naga yang bersembunyi di dalam gua, serta seekor harimau merah berapi yang tampaknya mampu mengeluarkan api. Qin Xianyu pernah melihat seekor ular berubah menjadi naga di tepi sungai Huai, tetapi naga yang dilihatnya di Gunung Longhu kali ini berbeda.
Naga di tepi sungai Huai berubah dari ular menjadi naga. Ia menembus aura tingkat geng surgawi ke alam naga harimau, dan penampilannya pun berbeda. Qin Xianyu dapat melihatnya dengan jelas saat itu. Terdapat tonjolan daging di atas kepala naga, dengan tanduk tajam sepanjang setengah inci yang mencuat keluar. Hanya separuh tubuh naga bagian depan yang memiliki sepasang cakar naga, dan cakar naga itu hanya memiliki 2 jari. Naga Gunung Longhu memiliki 4 anggota tubuh, masing-masing dengan 4 cakar, dan 2 tanduk tajam di kepalanya, masing-masing setinggi 1 inci, berwarna hijau giok. Jadi, bahkan naga dan ular dari jenis yang sama pun bisa memiliki penampilan yang berbeda. Masuk akal, orang-orang dari daerah yang berbeda juga berbeda, ada yang kuat dan tegap, sementara yang lain berkulit halus. Qin Xianyu tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu teringat pada naga-naga yang berubah wujud dari ular, juga mereka yang terlahir sebagai naga, yang mungkin saja berbeda. Berpikir seperti ini, naga azure di dalam dirinya tidak lagi terkendali, dan bentuknya agak berubah. Pendeta Tao muda ini berkata bahwa ada naga dan harimau putih sungguhan yang tersembunyi di Gunung Longhu. Sayang sekali kita tidak berkesempatan melihat mereka. Kira-kira kita akan cukup beruntung untuk melihat mereka di hari upacara, ya. Qin Xianyu berjalan menuruni gunung, mengangguk sedikit pada anak laki-laki yang memegang buku, lalu turun gunung. Legenda mengatakan bahwa naga sejati sebagian besar sebanding dengan dewa bumi, tetapi naga sejati di Gunung Naga Harimau ini adalah naga muda, kira-kira setara dengan tingkat kultivasi harimau penakluk dalam hal kultivasi Tao. Menurut pendeta Tao muda itu, kedua orang tua naga muda di Gunung Longhu ini adalah naga sejati tingkat dewa bumi. Garis keturunan mereka luar biasa, termasuk garis keturunan superior ras naga. Setelah dewasa, mereka akan setara dengan manusia sejati tingkat puncak Gunung Longhu. Jika mereka ingin berkultivasi menjadi dewa bumi, mereka harus mengandalkan usaha dan kultivasi mereka sendiri. Mungkin mereka bisa berhasil. Harimau putih itu juga luar biasa, sebagai keturunan langsung harimau surgawi dari alam atas. Aura garis keturunannya begitu kuat hingga sebanding dengan naga harimau abadi. Seekor naga sejati dan seekor harimau putih, keduanya memiliki garis keturunan yang luar biasa. Kedua orang tua mereka adalah dewa bumi. Aku penasaran bagaimana Tuan Zhang mendapatkan naga dan harimau ini. Qin Xianyu berjalan, semakin ia memikirkannya, semakin takjub ia. Ia berpikir, pegunungan ini penuh dengan burung dan binatang langka. Terutama berbagai spesies naga dan spesies harimau yang tak terhitung jumlahnya, mereka bahkan lebih berharga. Gunung Naga Harimau ini hanyalah sebuah gunung harta karun. Selain guru surgawi dan murid-muridnya, spesies naga dan spesies harimau ini saja melampaui sekte kuat manapun. Mengamati naga dan harimau sangat bermanfaat bagi praktisi Tao tingkat pribadi sejati. Zhang Tianxi mampu menjaga gunung harta karun ini, jadi saya penasaran seberapa dalam kultivasi Tao sejatinya. Saat mereka menuruni gunung, rasanya waktu yang tepat telah tiba. Banyak dewa naga dan harimau telah berhenti berlatih dan berjalan-jalan di sekitar pegunungan, bertukar percakapan singkat dengan orang-orang yang mereka kenal. Ketika Qin Xianyu turun dari gunung, pemandangan menjadi jauh lebih sunyi. Penguasa sejati kenaikan, Sang Taois Yanfen, membasmi dewa mulia di Gunung Mulia Surgawi. Ketenarannya menyebar ke kedua sisi dinasti suci, dan pedangnya bergema di seluruh 6 prefektur Sungai Huai. Di balik reputasinya yang gemilang, beredar rumor bahwa penguasa sejati berbulu ini hanya menaklukkan seekor harimau, belum seekor naga. Meskipun ia kini telah menaklukkan naga dan harimau, ia telah merusak fondasinya sendiri, sehingga sulit untuk diperbaiki dan dikembangkan. Ia belum mencapai titik di mana naga dan harimau bertemu. Dalam benak setiap orang, hanya ada satu pikiran reputasi itu tidak pantas. Tetapi sekarang, saat ia turun dari penghalang kabut, jelas bahwa ia tidak memiliki tanda apapun untuk menerobosnya, dan sebaliknya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati penghalang kabut. Menerobos kabut dengan kemampuan sendiri adalah level di mana naga dan harimau bertemu. Tak peduli berapa banyak lapisan kabut yang ia tembus, setidaknya itu membuktikan bahwa ia setara dengan naga dan harimau yang menyatu. Di mata semua orang, pikiran yang sama muncul rumor itu tidak benar. Beberapa orang, seperti Bai Yuanzhan, yang memuja Dewa Gai atau memiliki hubungan masa lalu dengan Gunung Tianzun, menunjukkan sedikit ketidakpedulian, sementara yang lain dengan temperamen yang kurang baik menunjukkan ketidakpedulian yang dingin. Sementara yang lain, karena Qin Xianyu telah membasmi Dewa Gai, sangat menghormatinya. Namun, sebagian besar manusia sejati naga harimau, yang sibuk dengan pikiran mereka sendiri, tetap tidak terpengaruh, tatapan mereka ke arah pendeta Tao muda itu acuh tak acuh, terpisah, dan penuh selidik, sebagian besar menjaga jarak dengan hormat. Beberapa orang sungguhan, karena sopan santun, akan menyapanya atau memanggilnya sang penguasa sejati kenaikan, tetapi kebanyakan orang memanggilnya sang Taois kata-kata dan perpecahan, yang jelas gelar yang terakhir lebih dikenal secara luas.
Qin Xianyu membalas salam satu persatu, tidak sombong ataupun tidak sabar. Pendeta Tao muda di belakangnya, sambil membawa setumpuk buku, juga merasa bangga dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mereka kembali ke lokasi kereta angkasa Observatorium Kekaisaran. Yuan Shoufeng telah menghilang, sementara Master Sikong hanya mengangkat kepalanya, mengangguk pelan, dan melanjutkan kultivasinya. Sedangkan Panitera Zhou, ia masih berkultivasi, tampak tertidur, tak menyadari dunia luar. Qin Xianyu mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ini. Mengamati wujud naga dan ular, serta harimau matahari besar, sangat bermanfaat bagi naga dan harimau di dalam tubuhnya. Dulu, ia mampu memadatkan naga biru hanya dengan melihat seekor ular berubah menjadi naga, tetapi sekarang naga dan ular di Gunung Naga Harimau ini semuanya adalah spesies naga sejati dengan garis keturunan yang luar biasa, memiliki keempat anggota badan. Mereka bukan hanya ular yang telah berubah menjadi naga dan hanya menghasilkan 2 cakar naga. Dia duduk bersila, dengan saksama merenungkan bentuk naga dan harimau di dalam tubuhnya. Qin Xianyu mengaktifkan teknik sejati ki leluhur primordial pengadilan ilahi Istana Ungu, sehingga menyebabkan bentuk naga dan harimau berubah. Dibutuhkan waktu yang lama dalam pengolahannya untuk mencapai hasil yang sempurna. Meskipun energi sejati tidak meningkat, dan naga serta harimau tidak menyatu, memodifikasi dan mengubah wujud naga serta harimau agar menyerupai naga sejati dan harimau putih akan mempermudah pembangkitan eliksir emas. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi langkah penyatuan naga dan harimau selanjutnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Tuan Sikong berdiri di samping, mengangguk padanya. Zhou, sang panitera, berkata, setelah Anda memasuki meditasi, 5 hari telah berlalu. Anda cukup tekun dalam kultivasi. Tidak heran Anda memiliki kultivasi seperti itu. Sekalipun Anda memiliki takdir langka untuk menjadi abadi, Anda tetap harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu. 5 hari. Qin Xianyu sedikit terkejut. Sejak mulai berkultivasi Dao, Qin Xianyu sering mengasingkan diri selama beberapa bulan. Namun, setiap kali ia mensirkulasikan teknik kultivasinya, ia akan bangun setelah 1 atau 2 hari setelah tekniknya selesai. Setelah energinya kembali, ia dapat mensirkulasikan tekniknya lagi, dan seterusnya. Namun kali ini, ia tidak bangun selama 5 hari berturut-turut, yang berbeda dari sebelumnya. Mereka yang mempraktikkan Tao tidak menyadari berlalunya waktu. Mereka sering mengatakan bahwa tidak ada kalender di pegunungan, dan orang tidak tahu tahun-tahun berakhirnya musim dingin. Mereka juga mengatakan bahwa 1 hari di gua setara dengan 1000 tahun di dunia. Kali ini, saya berkultivasi selama 1 hari dan 5 hari berlalu tanpa saya sadari. Saya benar-benar merasa seperti tiba-tiba menyadarinya. Qin Xianyu merasa sedikit emosional, berpikir bahwa kultivasinya akan sangat mendalam di masa depan, dan mungkin ia baru akan terbangun 100 tahun setelah 1 sesi kultivasi. Ia pun merasa sedikit khawatir. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Seharusnya, hari ini adalah hari upacara di Gunung Longhu. Qin Xianyu berdiri dan memandang keluar pegunungan. Tuan Sikong mengangguk dan berkata, saya sudah menunggumu. Petugas Zhou melemparkan sesuatu dan berkata, ayo pergi. Qin Xianyu mengambil benda itu dan menyadari bahwa itu adalah sebuah token. Benda itu tampak samar-samar familiar, dan setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah token giok yang mirip dengan yang dikenakan oleh anak laki-laki berbaju kuning, yang mampu mengusir kabut. Ia berpikir, jadi anak laki-laki berbaju kuning pucat itu mengenakan token dari Gunung Tianzun, pantas saja dia bisa dengan mudah menembus kabut. Qin Xianyu mendaki Gunung Longhu. Token di tubuhnya bersinar dan kabut pun menghilang. Kabut di depanku tampak seperti lapisan kabut biasa, yang dapat dengan mudah aku lewati. Tingkat pertama, lapisan kedua, ... Mereka kemudian melanjutkan ke tingkat ke-8. Banyak master di alam naga harimau telah berkumpul di sini. Mereka berdiri sendiri-sendiri, atau lebih tepatnya, tidak berdiri. Sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi tenang, sementara beberapa lainnya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Pemandangannya memang tidak megah, tetapi semua yang datang ke sini berada di puncak keterampilan manusia. Di puncak dunia, tak ada kemegahan atau dekorasi, hanya orang-orang yang berdiri di sini, di atas gunung, yang merupakan pemandangan termegah di dunia. Qin Xianyu melirik ke sekeliling, tetapi tidak menemukan Yuan Shoufeng. Ia tahu bahwa pengawas kekaisaran ini, guru agung istana, adalah sosok misterius, diselimuti misteri dalam tindakan dan bahkan perkataannya. Karena itu, ia hanya mempertimbangkannya sebentar sebelum mengabaikannya. Dapat dimengerti bahwa individu misterius seperti itu jarang terlihat, seperti naga yang kepalanya terlihat tetapi ekornya tidak pernah sepenuhnya terungkap. Tingkat ke-9 adalah puncak Gunung Suci, tempat guruku bersemayam. Dulu, aku sering menyaksikan naga dan harimau dari tingkat ke-8 ini. Tuan Sikong berkata perlahan, bagi Panitera Zhou,
hal utama yang perlu diperhatikan adalah bentuk, momentum, dan tekanan naga seperti Jiaolong dan Qiulong. Sedangkan Yu Hua, ia telah menaklukkan naga dan harimau. Meskipun ia belum memulihkan sumber aslinya, ia masih dapat mengamati energi pertemuan naga dan harimau. Qin Xianyu berdiri di gunung ke-8, mendekati puncak. Lapisan kabut terakhir cukup tipis, membuatnya samar-samar melihat pemandangan di belakangnya, tetapi tidak jelas. Melihat ke bawah gunung, orang tidak dapat melihat kabut di bawah, tetapi hanya pemandangan di sekitar gunung ke-8. Qin Xianyu bertanya, apa maksudnya penggabungan naga dan harimau? Master Sikong berkata, setiap 30 tahun, sekuntum bunga aneh akan mekar di puncak gunung naga dan harimau. Bunga ini dapat menarik naga dan harimau, menarik mereka ke tingkat ke-8 gunung. Pada saat itu, giling bunga aneh tersebut menjadi bubuk dan taburkan ke udara. Naga dan harimau akan menjadi sangat ganas dan berniat bertarung. Namun, naga dan harimau yang telah dijinakkan ini agak saling tolak dan tidak bisa mendekat. Mereka hanya bisa saling berhadapan dari kejauhan dan bertarung dengan aura mereka. Kemudian bubuk dari bunga aneh tersebut akan kembali berefek. Mendengar ini, Qin Xianyu mengerti. Naga dan harimau bertarung dengan napas mereka, dan ketika dipadukan dengan bubuk dari bunga eksotis, mereka menyatu, mungkin membentuk energi gabungan naga dan harimau. Qin Xianyu telah menaklukkan naga dan harimau, dan langkah selanjutnya adalah mencoba membuat naga dan harimau bertemu, jadi dia harus hati-hati merasakan energi naga dan harimau. Sebenarnya, saya sudah mendapatkan beberapa wawasan di 9 gerbang. Namun, aura naga dan harimau ini adalah energi nyata dan nyata, yang berbeda dari wawasan apapun. Lihat, Tuan Sikong menunjuk ke daerah sekitarnya. Sebuah kepala perlahan muncul dari kabut. Kepalanya menyerupai kepala banteng, bertanduk, dan bersisik naga. Perlahan-lahan, ia merentangkan tubuhnya, sekitar 3 zang panjangnya, setebal baskom air, dengan 4 kaki, masing-masing bercakar. Di lokasi lain, unicorn lain muncul. Di tempat lain, terdapat seekor harimau besar belang dengan tubuh besar, mata kuning pucat, acuh tak acuh, dan dingin. Anggota tubuhnya tebal dan kuat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura agung dan kuat. Bang! Tiba-tiba seekor naga menyerbu keluar, ekornya melecut sebuah batu besar, yang kemudian hancur dengan suara gemuruh, dan ia melesat langsung ke lapisan kabut paling atas. Dengan seekor naga yang memimpin jalan, naga-naga dan harimau-harimau lainnya berhenti menguji kemampuan mereka, mengesampingkan pikiran mereka, dan bergegas maju, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Seekor harimau ganas meraung, seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah tua, seperti api yang berkobar. Naga dan harimau muncul bersama-sama, berlomba untuk bertarung satu sama lain. Betapa hebatnya, kebanyakan dari mereka memiliki aura setingkat gangsa, tetapi beberapa aura naga dan harimau telah mencapai tingkat orang sejati. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Qin Xianyu telah menaklukkan naga dan harimau, dan ia yakin jika ia berdiri di arena itu dan membiarkan naga dan harimau menyerangnya, ia akan baik-baik saja. Namun, setelah melihat pemandangan ini, ia masih terhanyut oleh aura yang dipancarkannya, dan ia berpikir dalam hati, naga mengaum dan harimau melolong, kekuatan naga menebarkan awan putih, dan auman harimau mengguncang gunung dan hutan. Sesuatu perlahan melayang keluar dari lapisan kabut ke-9. Itu adalah bunga merah, bentuknya seperti bunga teratai, tetapi kelopaknya juga seperti, memancarkan warna merah tua, dengan cahaya redup, dan wangi yang menyegarkan. Aroma harum tercium ke hidungnya, dan semangat Qin Xianyu terangkat. Bunga merah itu kemudian berputar perlahan di udara. Banyak naga dan harimau berkumpul di satu sisi, dan untuk sesaat mereka terdiam. Semua orang sungguhan menahan napas dan tetap diam. Pegunungan dan ladang ditutupi oleh naga, termasuk Jiaolong, Qiulong, Qilong, Jiaolong, harimau putih, harimau api, dan harimau yan. Naga dan harimau berkumpul bersama sekilas, yang terlihat hanyalah binatang buas. Sementara Qin Xianyu terkejut, ia juga menyadari sesuatu yang tidak biasa dan bertanya-tanya dalam hati, apakah naga dan harimau ibel ini terkekang oleh semacam batasan. Dan karena itu tidak bisa bergerak. Tepat saat aku tengah memikirkan hal itu, bunga aneh di hadapanku tiba-tiba memancarkan cahaya kabur. Cahayanya kabur, kemerahan, dengan rona berkabut. Bunga aneh itu perlahan mekar dalam cahaya merah yang kabur, berangsur-angsur berubah menjadi debu, lalu abu, dan akhirnya menjadi asap dan kabut merah, menyatu dengan cahaya kabur sebelum hanyut. Tingkat ke-8 Gunung Naga dan Harimau sepenuhnya diselimuti kabut merah yang kabur. Cahaya merah samar melintas di depan mata Qin Xianyu, dan alisnya sedikit berkerut. Saat ia sedang memikirkan apa yang sedang terjadi, ia tiba-tiba mendengar suara gertakan gigi, raungan rendah, dan lolongan rendah. Mereka adalah naga dan harimau yang telah terkekang. Tak mampu bergerak, mereka menggertakkan gigi dan menggeram, menunjukkan keganasan yang luar biasa.
Saat kabut merah yang samar melayang, keganasan ini meningkat 1000 kali lipat dalam sekejap. Naga ibel dan harimau aneh itu bertarung dengan sengit, mata mereka memancarkan cahaya yang ganas dan niat membasmi. Qin Xianyu menoleh dan melirik mereka. Tak satu pun dewa sejati terpengaruh. Hanya naga dan harimau ini yang terpengaruh oleh cahaya bunga aneh itu dan menjadi ganas. Ada semacam hambatan tak terjelaskan yang membatasi naga dan harimau ini, membuat mereka tak bisa bergerak. Namun, bunga aneh itu memengaruhi pikiran mereka, membuat naga dan harimau itu semakin ganas. Secara bertahap, kekuatan naga itu beriak dan kekuatan harimau itu melonjak. Aura naga dan harimau bertemu. Naga-naga ini, yang termasuk dalam keluarga harimau, tidak dapat bergerak, jadi mereka melepaskan aura mereka dan bertarung di udara, masing-masing mengandalkan energi mereka yang tajam dan ganas untuk menentukan pemenang. Apakah ini yang mereka sebut aura yang mengesankan? Qin Xianyu merenung. Mereka yang berada di posisi tinggi, seiring waktu, akan mengembangkan aura yang mengesankan. Orang biasa, hanya dengan dilirik sekilas, akan merasa lemas. Seniman bela diri berlatih teknik mata dengan memfokuskan pandangan, mereka dapat membuat lawan mereka merasa tidak nyaman, dan di bawah gejolak mental seperti itu, melemahkan lawan mereka sepertiganya. Naga-naga ibel dan harimau-harimau aneh ini bertarung dengan aura mereka, begitu saja. Jika seseorang bertemu harimau di pegunungan, auman harimau itu sendiri sudah cukup untuk membuat orang yang paling berani sekalipun ketakutan hingga tidak bergerak. Itulah kekuatan. Qin Xianyu menyaksikan aura naga dan harimau yang bertarung di udara. Itu hanyalah aura, tak berwujud dan tak berwujud, bukan kehadiran nyata dan nyata. Namun lambat laun, energi naga dan harimau ini mulai menyatu. Qin Xianyu berpikir dalam hati, apakah karena cahaya kabur dari bunga langka itulah aura naga dan harimau menyatu? Legenda mengatakan bahwa pertemuan naga dan harimau berarti naga biru dan harimau putih dalam tubuh berkumpul bersama, energi mereka menyatu untuk menciptakan kaldu emas dan cairan giok. Namun, sebenarnya tidak ada metode yang tepat untuk menghasilkan ramuan keabadian. Pada saat ini, Qin Xianyu samar-samar memahami bahwa cahaya bunga aneh itu dapat menyatukan kekuatan naga dan kekuatan harimau, yang merupakan kekuatan aneh. Jika aku mengambil energi primordialku sendiri sebagai cahaya bunga yang menakjubkan ini dan secara paksa menggabungkannya dengan energi naga dan harimau, mungkin aku bisa berhasil. Apakah ini cara agar naga dan harimau bisa bertemu? Tapi bagaimana seseorang bisa menggunakan energi sejatinya sendiri untuk membimbing, atau bahkan menekan, kekuatan naga dan harimau, sehingga kekuatan mereka dapat terintegrasi? Bagaimana seseorang bisa membuat energi sejatinya memiliki efek pancaran bunga yang menakjubkan ini? Qin Xianyu memiliki beberapa pemikiran yang terlintas dalam benaknya, dan dia memperhatikan dengan saksama, tidak berani melewatkan satu detail pun. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Banyak naga dan harimau ibel melepaskan diri dari belenggu mereka dan bangkit dari tanah, memperlihatkan sifat ganas mereka. Dalam sekejap, mereka terjerat dan bertarung dengan sengit. Sisik naga dan bulu harimau, darah naga dan darah harimau, terus-menerus tertumpah. Apa yang terjadi? Gunung Longhu. Suasana menjadi semakin kacau dan penuh kekerasan. Naga dan harimau itu bertarung. Sisik naga beterbangan, kulit harimau terkoyak, dan darah menyembur kemana-mana. Gunung-gunung dan ladang-ladang tertutupi olehnya. Semua guru yang terhormat menahan napas. Cahaya aneh melintas di mata Qin Xianyu. Belenggu tak kasat mata yang membelenggu naga dan harimau ibel ini lenyap seketika, membebaskan mereka dari belenggu. Aura naga dan harimau tak lagi perlu saling bertautan alih-alih, naga dan harimau itu sendiri saling mencabik dan bertarung. Di bawah cahaya samar bunga-bunga aneh itu, keganasan naga dan harimau itu meningkat pesat, tetapi tampaknya masih banyak fenomena aneh lainnya. Apa yang telah terjadi? Tuan Sikong sedikit mengernyit dan bergumam dalam hati, tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini, jadi bagaimana mungkin kali ini ada yang salah? Melihat para pendeta Tao muda di Gunung Longhu, mereka semua tampak bingung. Beberapa pendeta Tao yang lebih tua, setelah menyaksikan upacara tersebut sebelumnya, menyadari bahwa upacara ini berbeda dari sebelumnya dan khawatir ada yang tidak beres, menunjukkan sedikit kepanikan. Tetapi tidak seorang pun menduga bahwa perubahan tidak akan berhenti di situ saja. Bunga aneh itu berkilauan dalam cahaya redup, menyerupai kabut merah, agak dingin namun seketika menjadi sangat panas. Pertarungan antara naga ibel dan harimau aneh itu semakin sengit, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Namun, tatapan mata mereka yang garang dan acuh tak acuh berangsur-angsur berubah menjadi warna yang tak dapat dipahami Qin Xianyu. Qin Xianyu tertegun untuk waktu yang lama. Beberapa naga dan harimau ibel yang awalnya terkunci dalam pertempuran sengit menjadi semakin terjerat, sementara yang lain berpisah untuk mencari naga dan harimau lain untuk bertarung. Qin Xianyu tiba-tiba menyadari bahwa naga dan harimau ibel yang semakin saling terkait hampir semuanya jantan dan betina.
Naga dan harimau ibel yang tersisa memisahkan diri karena lawan mereka berjenis kelamin sama. Naga jantan menjerat harimau betina. Harimau jantan menerkam naga betina. Naga dan harimau terjerat. Tanda tanya, apakah ini pertemuan naga dan harimau? Ataukah ini bentrokan naga dan harimau? Suasana menjadi makin kacau, menampakkan banyak tanda-tanda pesta pora. Semua kultivator tercengang dan tak dapat berkata-kata, terutama para kultivator wanita yang telah memperoleh beberapa keberhasilan dalam kultivasi mereka tersipu malu. Orang-orang seperti Qin Xianyu, yang masih muda dan belum pernah merasakan kenikmatan cinta, berdiri di sana tercengang, tak bisa berkata-kata, tidak yakin ekspresi apa yang harus dibuat. Anak laki-laki berbaju kuning itu. Qin Xianyu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan anak laki-laki itu. Oh, ya, kamu di sini untuk menonton Dragon and Tiger, kan? Baguslah. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Ini mungkin pemandangan paling spektakuler dalam sejarah Gunung Longhu. Kalau dipikir-pikir, kenapa harus disembunyikan? Bukankah lebih baik terang-terangan melakukan sesuatu yang praktis? Di luar Gunung Longhu, barisan pegunungan terbentang luas, dan dua sosok berjalan di antara gunung-gunung dan ladang-ladang, tanpa ada burung atau binatang buas yang berani mendekat. Hai, pemuda berbaju kuning melangkah maju, menyeringai, dan berkata, kitab-kitab tahu semuanya mengatakan bahwa naga dan harimau bertemu, jadi mengapa membahas pertemuan naga dan harimau? Daripada merahasiakannya, mari kita lakukan sesuatu yang praktis. Itu lebih realistis. Pemuda berkemeja biru putih itu tetap tenang. Setelah beberapa langkah, ia berkata dengan tenang, kau mengutak-atiknya. Pemuda berbaju kuning itu terkekeh dan berkata, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Saya hanya melonggarkan pembatasan di Gunung Longhu, itu saja. Pemuda misterius itu tetap diam dan perlahan berjalan pergi. Tiba-tiba, dia melangkah maju, sosoknya tampak samar-samar, seperti kabut dan asap, yang melayang pergi. Paman Guru, tunggu aku. Anak laki-laki yang berbaju kuning itu bergegas berlari ke depan. Dalam sekejap, suara dengusan dingin bergema dari puncak Gunung Longhu, seperti guntur di langit cerah. Dunia tampak kehilangan warnanya. Banyak naga ibel dan harimau aneh semuanya terpisah. Sesosok muncul dari lapisan kabut ke-9. Dia adalah seorang pendeta Tao tua, berpakaian jubah Tao, memegang pengocok, dengan rambut dan janggut perak, kulit kemerahan, dan aura halus di sekelilingnya sungguh seorang yang memiliki pembawaan ilahi. Salam, Guru Surgawi. Semua dewa naga dan harimau membungkuk, namun hanya sedikit yang percaya diri dengan kemampuan luar biasa dan kultivasi mendalam mereka, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak membungkuk. Tuan Zhang mengangguk sedikit sebelum melihat ke arah sejumlah naga dan harimau ibel di arena, ekspresinya tidak senang. Sebagian besar naga ibel dan harimau aneh telah mengembangkan kecerdasan. Meskipun mereka tidak memiliki kebijaksanaan dan kelincahan manusia, mereka masih bisa berpikir dan bukan lagi binatang bodoh seperti dulu. Mereka semua mengingat apa yang baru saja terjadi, dan mereka semua menggertakkan gigi dan meraung marah. Membubarkan, Zhang Tianxi mengayunkan pengocoknya dan berkata dengan tenang, sekelompok binatang buas yang jahat, mereka bukan tandingan kita. Hanya dengan sekali sapuan, kilau samar dari banyak bunga eksotis di hadapannya terhapus seluruhnya. Naga ibel dan harimau aneh perlahan mundur sepanjang lapisan kabut berikutnya. Pemandangan itu kacau balau, banyak pohon patah, daun patah, dahan patah, kerikil, debu, lubang, darah naga dan harimau, sisik naga, serta kumis harimau. Zhang Tianxi memandang semua orang dan berkata, pendeta Tao tua ini telah membuat kesalahan karena kelalaian sesaat. Upacara naga dan harimau akan dibatalkan untuk sementara waktu. Mendengar ini, semua master naga dan harimau mengerutkan kening. Orang-orang datang dari jauh untuk menyaksikan naga dan harimau, mengamati kekuatan mereka, aura mereka yang dahsyat, dan wujud mereka yang terus berubah, sehingga mengubah aura dan wujud naga dan harimau di dalam tubuh mereka sendiri. Lebih lanjut, mereka datang untuk mengamati konvergensi aura naga dan harimau, berharap menemukan rahasia untuk mencapai konvergensi naga dan harimau mereka sendiri. Sekarang setelah Tuan Zhang memveto gagasan itu, ekspresi semua orang berubah masam. Guru Zhang berkata dengan tenang, naga dan harimau ibel ini bukan dari garis keturunan ortodoks, melainkan dari cabang-cabang kolateral. Di gunung ini, saya telah membesarkan seekor naga muda, yang merupakan garis keturunan naga sejati, dan seekor harimau ibel, yang juga merupakan keturunan harimau ganas Taibai. Hari ini, saya membuat pengecualian dan memanggil naga dan harimau ini agar semua orang dapat mengamatinya, lalu membiarkan aura mereka menyatu untuk membantu kalian semua memahaminya. Mendengar ini, banyak orang sungguhan menunjukkan ekspresi aneh, kebanyakan dari mereka kegirangan. Setelah naga sejati, garis keturunan harimau putih jauh lebih unggul daripada cabang-cabangnya dan makhluk asing seperti Jiaolong,
Qiulong, Yanhu, dan Dahu. Long Husan melakukan kesalahan ini di saat kecerobohan, yang secara tak terduga membawa manfaat besar bagi semua orang itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Konon di Gunung Longhu ada seekor naga sungguhan, tapi masih muda dan masih anak-anak. Ada juga keturunan harimau Taibai yang juga masih anak-anak, kata Master Sikong, berdiri di samping Qin Xianyu, baik naga sungguhan maupun harimau putih tidak terpengaruh oleh bunga langka itu, jadi mereka masing-masing tinggal di gua masing-masing dan jarang muncul. Bahkan jika kalian para dewa ingin mengamati keperkasaan naga dan harimau itu, kalian tidak akan menemukan tempat untuk melakukannya. Setelah jeda, Tuan Sikong berkata, hanya beberapa dekade yang lalu, naga muda dan harimau putih muncul sendiri-sendiri, yang sangat bermanfaat bagi manusia. Qin Xianyu juga menyadari betapa gawatnya situasi ini dan tak kuasa menahan diri untuk berpikir, naga dan harimau putih sejati tidak terpengaruh oleh bunga aneh itu dan hanya bisa mengikuti alam. Muncul atau tidaknya mereka sepenuhnya bergantung pada kemauan naga dan harimau. Kali ini, mereka benar-benar mengusir naga dan harimau putih muda itu dengan paksa. Sang guru surgawi memang telah membuat pengecualian. Pada saat ini, Zhang Tianxi berseru kepada kabut di belakangnya, tangkap naga muda itu. Teriakan panjang terdengar dari balik kabut, mengguncang roh-roh itu. Kemudian, cahaya keemasan menyambar dan menghilang di balik kabut. Nak, ambilkan kuas Ruyi 3 pusaka milikku dan usirlah harimau ibel itu. Sang guru langit menjentikkan pengocoknya, lalu mendarat di tangan seorang anak laki-laki di sampingnya. Anak lelaki itu menerima pengocok itu dengan hormat, lalu terjun ke dalam kabut. Setelah mengatakan ini, sang guru surgawi membungkuk dan berkata, kalian semua, makhluk abadi, mohon tunggu di sini sebentar. Mohon maaf atas kekasaran saya. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan berjalan menuju kabut. Setelah melewati kabut, sang guru langit menoleh dan berkata, kirimkan pesan kepada Su Yuanyai, dan suruh keponakannya untuk mengabdi di Gunung Longhu selama 100 tahun. Anak laki-laki yang lain berkata ya dan kemudian pergi, raungan harimau yang tiba-tiba mengguncang gunung dan hutan, dan tekanan tak terlihat terpancar darinya. Qin Xianyu tiba-tiba teringat adegan saat dia menyelamatkan Su Wenxiu, dan teringat harimau besar itu. Harimau itu juga sangat ganas dan gagah, dengan mudahnya menjungkir balikkan kereta. Banyak penjaga tak mampu melukainya pedang dan bilah tak mampu menembus dagingnya. Sungguh menakjubkan. Namun kali ini, hanya mendengar satu auman harimau itu saja sudah membuat Qin Xianyu terkejut. Harimau ganas yang pernah dilihatnya sebelumnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini. Ketika berbalik, saya melihat orang lain juga tampak agak berbeda. Qin Xianyu tahu bahwa tingkat kultivasi harimau ibel itu jauh lebih rendah daripada dirinya. Dalam hal ranah kultivasi, ia hanya bisa dianggap hampir mencapai level manusia sejati naga harimau. Namun, harimau ibel ini memiliki garis keturunan harimau ganas Taibai, secara alami luar biasa, dan memiliki semacam tekanan yang dapat menaklukkan segalanya. Oleh karena itu, ia mampu mengintimidasi semua orang. Namun, kultivasi Qin Xianyu sebenarnya lebih dalam dari harimau ibel, dan dia pulih dalam sekejap. Ia seekor harimau putih bergaris-garis hitam, hanya seukuran harimau biasa, dan berjalan perlahan, posturnya seperti citah. Matanya jernih dan cerah, seperti mata manusia, tetapi lebih dingin dan acuh tak acuh. Harimau putih itu perlahan mendekat, memancarkan aura kekuatan yang menaklukkan semua hal. Ini keturunan harimau putih. Pupil mata Qin Xianyu sedikit mengecil. Para dewa naga harimau yang lain semuanya tenggelam dalam pikiran, memikirkan perbedaan antara harimau putih di dalam tubuh mereka sendiri dan harimau putih yang satu ini, seperti wujudnya, auranya yang mengesankan, dan auranya. Di belakang harimau putih itu ada seorang anak laki-laki yang memegang pengocok, menyapukannya maju mundur di ruang kosong di belakangnya. Anehnya, setiap kali kocokan itu disapu, harimau putih itu akan melangkah maju. Ini adalah kocokan Ruyi 3 pusaka, kata Master Sikong. Ketika Yuan Shoufeng pertama kali bertemu dengan Master Langit, ia melihat kocokan itu di tangan sang Master. Sekembalinya, ia menduga bahwa kocokan ini bukanlah harta karun tingkat naga atau harimau, melainkan mungkin harta karun langit. Sekarang tampaknya kocokan ini dapat dengan mudah mengendalikan harimau putih, jadi ini pastilah harta karun langit. Qin Xianyu menatap pengocok itu, pupil matanya menyempit saat dia memeriksanya dengan saksama. Gagang pengocok itu ramping dan berwarna putih bersih. Kilaunya samar, menyerupai batu giok, tetapi setelah diamati lebih dekat, Qin Xianyu menyadari bahwa benda itu lebih mirip tulang, namun dengan lapisan kilau kristal, membuatnya sedikit berbeda. Sedangkan untaian panjangnya berwarna putih keperakan, memancarkan aura tajam. Jika diinfus dengan energi sejati dan disapu, untaian itu dapat melukai ratusan atau ribuan orang dalam sekejap. Qin Xianyu mengangguk pada dirinya sendiri, berpikir, mengendalikan harimau putih. Ini pasti hanya salah satu fungsinya.
Pasti ada efek yang lebih menakjubkan di dalamnya. Kalau begitu, kemungkinan besar itu adalah harta karun surgawi. Observatorium Kekaisaran memiliki harta karun yang luar biasa, begitu pula Gunung Longhu. Secara logika, di dunia fana, alam naga harimau adalah yang tertinggi, dan hanya mereka yang setingkat naga harimau yang dapat memiliki harta karun magis. Sedangkan untuk harta karun abadi, siapa lagi selain manusia abadi yang dapat menempanya? Akan tetapi, baik Observatorium Kekaisaran maupun Gunung Longhu memiliki harta karun magis dan bukan sekte biasa, yang mau tidak mau menimbulkan banyak spekulasi. Tiba-tiba, terdengar raungan panjang raungan seekor naga. Setelah nyanyian panjang itu, terdengar teriakan bangga lainnya, suara burung. Semua orang melihat ke arah kabut. Kabut itu benar-benar kacau ketika cahaya keemasan menerobosnya dan terbang keluar. Cahaya keemasan menyapu tanah, meledakkan suatu benda, lalu berbalik dan terbang menjauh. Apa ini? Cahaya keemasan yang begitu cepat. Meskipun aku sudah menjadi manusia sejati naga harimau, aku masih belum bisa melihat wujud asli cahaya keemasan ini. Apa yang diletakkannya? Lalu semua orang melihat ke tanah. Itu seekor naga muda, warnanya abu-abu gelap. Mari kita lihat seperti apa rupa naga muda itu. Tubuhnya menyerupai ular piton, dengan paha tebal dan panjang 3 zang, sekitar 10 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik abu-abu gelap, dan 4 anggota badan tumbuh dari perutnya, masing-masing dengan 5 cakar. Kepalanya seperti kepala lembu, matanya seperti mata kura-kura, dan kumisnya panjang dan menjuntai di bawah dagunya. Ia memiliki sepasang tanduk di kepalanya, berbentuk seperti tanduk rusa, dan sirip di punggungnya yang memanjang hingga ke ekornya. Ini adalah naga sungguhan, tetapi naga yang belum tumbuh dewasa, ia masih seekor naga muda. Meskipun demikian, ia sudah berada pada level yang sebanding dengan seorang Taois yang dapat menaklukkan naga dan harimau, dan kultivasi Taonya sangat mendalam, setara dengan Qin Xianyu. Jika seekor naga muda saja sudah sekuat ini, bagaimana jadinya saat ia dewasa? Kerumunan itu terkejut, tetapi sebagian besar tetap diam, dengan saksama mengamati naga muda dan harimau putih itu. Petugas Zhou telah menaklukkan harimau itu, hanya saja ia tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan naga itu. Saat ini, ia menatap tajam naga muda itu, berharap dapat memadatkan naga biru ke dalam tubuhnya sendiri dan menaklukkannya. Adapun harimau putih, ia telah mengamatinya dengan saksama sebelumnya, tetapi setelah naga muda itu muncul, ia mengabaikannya. Mengubah wujud atau aura harimau putih mungkin akan membuat seseorang sedikit lebih kuat, tetapi hanya sedikit. Namun, memadatkan naga biru akan meningkatkan kultivasi seseorang ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikannya makhluk yang mampu menaklukkan naga dan harimau. Dengan pola pikir ini, Panitra Zhou bahkan tidak melirik harimau putih itu. Banyak master di alam penjinak harimau seperti ini, mereka hanya melihat naga muda dan tidak melihat harimau putih. Namun Qin Xianyu berbeda, dia merenungkan cahaya keemasan yang baru saja dilihatnya. Cahaya keemasan itu datang terlalu cepat, dan sosok itu diselimuti cahaya keemasan, membuatnya kabur dan sulit dilihat dengan jelas bahkan oleh manusia sejati Longhu. Namun, Qin Xianyu berbeda. Sejak meminum pil giok dan mengembangkan pemahaman awal tentang ilmu pedang, ia mampu memperlambat benda-benda di depannya dan melihatnya dengan jelas. Di dalam cahaya keemasan itu, jelas terlihat seekor burung. Itu adalah burung rok yang luar biasa, seluruh tubuhnya ditutupi bulu keemasan, matanya sombong, kepalanya tegak, dan ia dengan mudah menangkap naga muda itu dengan cakarnya. Qin Xianyu merendahkan suaranya dan bertanya kepada Tuan Sikong, apakah Gunung Longhu memelihara burung emas? Tuan Sikong tertawa dan berkata, kamu sudah menemukan jawabannya. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, aku samar-samar dapat mengenali wajahnya. Master Sikong tahu bahwa beliau memiliki kemampuan luar biasa dan dapat melihat wujud di dalam cahaya keemasan, jadi hal itu wajar saja. Setelah merenung sejenak, beliau berkata, konon, Master Langit pernah menaklukkan keturunan Raja Wali bersayap emas. Cahaya keemasan yang tadi muncul kemungkinan besar adalah Raja Wali bersayap emas. Qin Xianyu bertanya dengan heran, burung rok bersayap emas. Rok bersayap emas adalah burung dewa yang sebanding dengan naga sejati dan harimau putih, bahkan melampaui Phoenix biru dan Phoenix api. Legenda mengatakan bahwa beberapa rok bersayap emas memiliki kultivasi Tao yang mendalam, sebanding dengan leluhur Tao. Mereka berburu naga sejati untuk makanan setiap hari, dan metode mereka luar biasa, menjadikan mereka nenek moyang semua burung. Konon, rok bersayap emas ini setara dengan puncak alam naga dan harimau, kata Tuan Sikong. Rok bersayap emas tidak kalah kuatnya dengan naga sejati. Meskipun rok ini juga masih muda, ia lebih dewasa daripada naga muda, sehingga alamnya sedikit lebih tinggi. Di antara garis keturunan setingkatnya, rok bersayap emas memiliki alam yang lebih tinggi, sehingga ia dapat dengan mudah menangkap naga ini. Qin Xianyu teringat legenda rok bersayap emas yang memburu naga sungguhan dan sangat setuju.
Tapi, Qin Xianyu merenung, apakah burung peng ini juga punya efek terhadap cacing gu? Tepat saat cahaya keemasan itu menyala, dia menyadari kantong cacing gu di tubuhnya bergetar. Pak Sikong mengangguk dan berkata, burung adalah musuh alami serangga. Meskipun burung Anda adalah cacing gu, rok sayap emas bukanlah burung biasa. Wajar saja jika ia mampu menahan cacing gu. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu melihat tas serangga gunya dan tertawa. Konon, kau telah memperoleh banyak serangga gu di Gunung Tianzun. Setiap kelompok serangga gu memiliki jenis yang luar biasa dan dapat mengancam manusia sejati naga harimau. Namun, serangga gu juga memiliki musuh alami, jadi kau harus berhati-hati. Qin Xianyu mengangguk pelan, dan saat hendak bicara, dia mendengar auman naga dan lolongan harimau. Raungan naga dan lolongan harimau bergema satu sama lain. Dua suara yang sangat berbeda, membawa keganasan yang luar biasa, bergema melalui pegunungan dan hutan. Burung-burung dan binatang buas terkejut, dan gunung-gunung serta hutan menjadi sunyi. Ekspresi Qin Xianyu juga serius. Meskipun mereka masih muda dan belum dewasa, mereka tetaplah keturunan naga sejati dan harimau putih. Amati mereka dengan saksama, dan kalian pasti akan mendapatkan sesuatu. Tuan Sikong berkata perlahan, persoalan konvergensi naga dan harimau hanya bisa dipahami secara intuitif, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun saya telah mencapai konvergensi naga dan harimau, saya hanya bisa memberikan bimbingan, bukan menunjukkan jalan yang jelas bagi Anda. Panitera Zhou mengangguk sedikit. Setelah diamati lebih dekat, banyak orang yang hadir tampak serius dan tidak berani mengendur. Naga dan harimau itu berdiri sejauh satu zang, saling menatap dengan kilatan tajam di mata mereka, saling mengaum. Lambat laun, suara naga dan harimau itu merendah, lalu terdiam. Hanya tekanan kuat yang berputar di udara, membentuk hembusan angin. Angin berputar di antara naga dan harimau, secara bertahap membesar dan meluas hingga radius sekitar 3 zang. Angin membawa auman naga dan harimau, auman naga melengking, dan auman harimau dahsyat. Qin Xianyu samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Angin bertiup sangat kencang, mengaduk udara hingga menjadi kabut keruh, namun ia tak merasakan hembusan angin sedikit pun, bahkan sehelai rambutnya pun tak berkibar. Ia mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa segala sesuatu di sekitar naga dan harimau itu tampak sangat tenang. Rumput di tanah tampak sunyi senyap, dan pepohonan hijau di sekelilingnya pun tampak sunyi senyap. Konon katanya, saat angin bertiup, rumput pun ikut bergoyang, dan pohon-pohon besar ikut tertiup angin. Namun, angin di hadapan kita begitu kencang, tak ada sehelai rumput pun yang bergoyang, bahkan tak ada sedikit pun goyangan. Qin Xianyu memejamkan matanya, tetapi angin masih bertiup melewati telinganya. Angin ini sebenarnya adalah kekuatan penindas dari seekor naga dan seekor harimau, yang saling terkait dan saling bertarung, membentuk angin yang tak terlihat. Namun, kekuatan penindas ini pada dasarnya tak berwujud dan tak berwujud. Oleh karena itu, angin ini bukanlah angin kencang yang sesungguhnya. Angin ini tidak menggerakkan rumput atau dedaunan. Angin ini adalah aura penindasan yang hanya ada dalam pikiran, menyebabkan rasa disorientasi dan membuat seseorang rentan terhadap ilusi. Qin Xianyu berpikir dalam hati, angin ini sebenarnya hanya ada di hatiku, tidak di pegunungan dan hutan. Naga muda dan harimau putih menggertakkan gigi. Mereka tak lagi meraung, tetapi auman naga dan lolongan harimau diterpa angin terus berlanjut, bagai angin ribut, hanya menggema di hati mereka. Kenyataannya, tak ada suara auman naga dan lolongan harimau di luar sana. Itu bisa dianggap ilusi atau fata ana. Ketika Qin Xianyu membuka matanya lagi, pandangan pemahaman melintas di matanya. Melihat secercah pemahaman di matanya, Master Sikong diam-diam memujinya, anak ini memiliki bakat luar biasa dan pemahaman yang sangat tinggi. Dia benar-benar orang yang berbakat luar biasa. Selain itu, dia diberkati dengan takdir abadi, sehingga masa depannya tak terbatas. Sayang sekali dia telah merusak fondasi aslinya. Mungkin akan sulit baginya untuk memulihkan fondasi aslinya dan membangunnya kembali. Ini bisa dianggap sebagai kemunduran dalam perjalanan kultivasinya. Ketika Tuan Sikong menatap Panitera Zhou lagi, dia semakin tercengang. Juru tulis ini, yang awalnya seorang cendekiawan, hanya terkesima oleh angin kencang tempat naga dan harimau bertemu, sehingga ia mengabaikannya. Ia mengamati naga muda di hadapannya dengan saksama, mengabaikan harimau putih. Ia hanya mendengarkan auman naga dan lolongan harimau, mengabaikan auman harimau. Para cendekiawan memahami pentingnya mengumpulkan pengetahuan setiap hari dan melangkah selangkah demi selangkah. Namun, Zhou, sang panitera, berada di alam penjinak harimau. Langkah selanjutnya adalah memadatkan naga biru untuk menaklukkannya. Saat ini, ia berfokus mengamati naga muda itu, merasakan auranya, dan memahami kekuatannya, mengabaikan pemandangan pertemuan naga dan harimau. Angin tempat naga dan harimau bertemu,
suara auman naga dan lolongan harimau itulah alam tempat naga dan harimau bertemu. Bagi pribadi sejati yang belum menaklukkan naga, alam penaklukan harimau hanyalah ambisi yang tak realistis. Tetapi Zhou, sang panitera, mengetahui hal ini, sementara orang-orang sejati lainnya tidak menyadarinya. Mereka yang dapat menaklukkan naga dan harimau adalah satu hal, tetapi mereka yang hanya berada di alam penakluk harimau pun hampir semuanya menatap tajam ke arah angin yang mengamuk, tak berkedip, sambil mendengarkan auman naga dan harimau. Master Sikong berpikir dalam hati, mereka baru mencapai alam penakluk harimau. Langkah selanjutnya adalah penakluk naga. Meskipun mereka semua adalah manusia sejati di tingkat naga dan harimau, mereka agak tersesat ketika dihadapkan dengan pemahaman alam yang lebih tinggi. Mereka hanya tahu bahwa pemandangan menakjubkan pertemuan naga dan harimau adalah sesuatu yang tak terbayangkan, jadi mereka semua dengan cermat merasakan angin kencang dan suara auman naga serta lolongan harimau saat pertemuan naga dan harimau, lupa bahwa mereka baru mencapai alam penakluk harimau. Jika mereka melewatkan alam penakluk naga dan mencoba memahami pertemuan naga dan harimau, berapa banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Zhou Zubu tahu prinsip melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami aura naga muda, yang akan sangat membantunya dalam menaklukkan naga di masa depan. Ia mungkin akan mampu memadatkan naga biru setelah kembali ke ibu kota. Mengenai penaklukan naga, ia masih perlu mengumpulkan pengalaman. Tuan Sikong memandang para dewa naga dan harimau lainnya, tatapannya sebagian besar tertuju pada dewa-dewa sejati dari dinasti suci kebajikan agung, seperti Master Lembah Sangyang dan lainnya. Ia memperhatikan bahwa para dewa sejati dari alam harimau penakluk ini semua merasakan pemandangan pertemuan naga dan harimau. Merasakan adegan pertemuan naga dan harimau memang bisa membantu memadatkan naga biru, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan kemampuan Zhou Zubu untuk merasakan aura naga muda? Zhou Zubu diharapkan bisa memadatkan naga biru dalam perjalanan ini. Penjinakan naga adalah urusan lain, tapi pemadatan naga biru pasti akan berhasil. Sedangkan untuk orang-orang ini, mereka mungkin harus menunggu lama sebelum punya harapan untuk memadatkan naga biru. Mengenai konvergensi naga dan harimau di masa depan, begitu Zhou, sang panitera, memasuki ranah penaklukan naga dan harimau, akan lebih mudah baginya untuk memahami konvergensi naga dan harimau, yang pasti akan lebih menguntungkan daripada para master di ranah penaklukan harimau. Tuan Sikong sangat terkesan dan mengagumi sifat Zhou Zubu yang jujur dan taat hukum. Tepat pada saat itu, pemandangan pertemuan naga dan harimau berubah lagi. Angin kencang, angin topan, menyapu dan berputar-putar di udara, tetapi tidak menggerakkan rumput, pepohonan, atau dedaunan. Tiba-tiba menjadi lembab, kelembapannya tinggi, dan perlahan-lahan berkumpul menjadi titik-titik air yang tertiup angin. Tetesan air jatuh perlahan, seperti hujan. Tetesan air jatuh ke tanah, meresap ke dalam tanah, dan menghilang. Apakah ini ramuan emas? Qin Xianyu tetap diam, memejamkan mata dan merenung dengan tenang. Ketika ibu kota memiliki 9 pintu gerbang, ia mengamati kunci dewa menerobos, lalu menerobos ke 9 pintu gerbang itu. Pada saat itu, ketika naga dan harimau bertemu di antara 9 gerbang, naga dan harimau di dalam tubuh saling mencabik, sisik dan bulunya rontok, dan darah menyembur keluar. Dengan demikian, naga dan harimau bertemu, menghancurkan kunci dewa dan membuka 9 gerbang. Baru saja, aura naga dan ular bertemu dan menyatu karena bunga aneh itu. Penggabungan aura ini juga merupakan pertemuan naga dan harimau. Pada saat ini, aura naga muda dan harimau putih saling berbenturan, berubah menjadi angin kencang tak kasat mata yang berputar-putar, menyapu, dan secara bertahap mengembun menjadi tetesan air. Ketiga jalur ini mengarah ke persimpangan antara naga dan harimau, masing-masing dengan perbedaannya sendiri, tetapi semuanya pada akhirnya dapat menghasilkan kaldu yang sempurna dan lesat. Akhirnya, Qin Xianyu mengingat kembali kejadian tadi. Seekor naga jantan dan seekor harimau betina, seekor harimau jantan dan seekor naga betina, dalam keadaan kawin. Jika Zhang Tianxi tidak campur tangan untuk memisahkan naga dan harimau, saya bertanya-tanya apakah metode ini dapat menghasilkan ramuan emas. Ia merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama, mengubah semua yang baru saja disaksikannya menjadi wawasannya sendiri. Setelah wawasan ini terukir kuat di benaknya, ia membuka matanya dan sekali lagi menyaksikan pertemuan naga dan harimau. Setelah Anda cukup melihat, tutup mata Anda dan berkonsentrasilah, ubah apa yang baru saja Anda lihat menjadi pemahaman Anda sendiri. Baru setelah dia selesai merenungkan pikirannya, dia mulai menonton lagi. Siklus ini berulang kembali. Qin Xianyu merasa bahwa jalan pertemuan naga dan harimau di hadapannya semakin jelas. Jika bukan karena fondasinya yang kurang, ia pasti bisa mencoba pertemuan naga dan harimau sekembalinya. Dengan suara keras, suara guntur bergema di langit cerah. Angin tak kasat mata berhenti, dan auman naga serta harimau pun menghilang dalam keheningan.
Naga muda dan harimau putih masing-masing mundur. Seorang pendeta Tao Parubaya berdiri di depan lapisan kabut ke-9 dan membungkuk, sambil berkata, upacara ini telah selesai. Silakan kembali. 260.